Assalamualaikum, Mas Eko Merianto. Selamat malam, Assalamualaikum, Kang, Mas. Waalaikumsalam, Mas Rizky. Sehat, Mas Eko, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mewakili tim Billionaire Coach dan Arveoli mengucapkan banyak terima kasih loh, Mas, sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan beliau ini gitu ya, yang luar biasa. Jadi terima kasih banyak. Saya mewakili tim Billionaire Coach dan juga Arveoli kepada Mas Eko yang sudah hadir malam hari ini. Kasih ya Mas ya. Oke, Mas. Aduh, ini rame Ya. banget. Padahal aku pikir tuh cuma 20 orang, kok ternyata sampai 100 orang lebih. Alhamdulillah ya, ini insya Allah nih akan terus-terus bertambah nih. Insya Allah akan terus bertambah dan luar biasa ternyata semangat belajar kawan-kawan di sini seru sekali gitu ya. Nah Mas, sebelum kita mulai, jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai bisnis nih. Jadi kawan-kawan nanti kita itu berbicara bisnis anak muda nih. Banyak kan misalkan kata siapa sih kalau pembisnis itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua gitu ya. Ternyata nggak cuma orang tua doang gitu ya. Apalagi di zaman sekarang banyak banget bisnis variatif yang bisa dijalankan oleh anak muda gitu ya. Nah tentunya banyak banget hal-hal yang diperlukan untuk mengoptimasi bisnis yang baik oleh anak muda. Nah alhamdulillah kita semua bersyukur ditakdirkan untuk bertemu malam hari ini yang insya Allah khusus untuk kita semua akan membahas secara mudah bagaimana optimasi bisnis ala anak muda bersama Mas Eko Merianto gitu ya. Langsung saja kalau sudah siap Mas Eko dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas Eko. Oke, Mas Rifki. Terima kasih banyak. Gila, openingnya tuh udah keren banget. Emang anak muda banget ya openingnya nih. Aku Waduh. sampai minder nih. Saya baru scroll Instagram udah minder Mas Eko. Oke, Kita halo seru-seruan. semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara kali ini, kolaborasi dengan Billionaire Coach dan Aptoli. Saya senang banget bisa ketemu teman-teman semua, dan hal yang bikin aku senang adalah aku ketemu teman-teman baru gitu ya. Dan itu ada hal yang paling menyenangkan dalam hidup gitu, ketemu teman baru, ketemu kenangan baru. So, kali ini saya akan bahas gitu tentang bisnis anak muda, optimasi bisnis anak muda. Share screen aku muncul ya? Apakah slide-nya muncul? Muncul Mas, aman. Oke, jadi kita Oke. akan berbicara 1 jam kurang lebih ke depan. Kita akan berbicara bagaimana mengoptimasi bisnis gitu ya. Dan optimasi bisnis ini secara anak muda. Anak muda itu maksudnya gimana nih? Bukan umurnya yang masih muda, itu benar gitu ya. Tapi secara mental dan pemikirannya masih muda. Dan apa sih sebenarnya arti muda itu sendiri gitu ya? Oke, dalam 1 jam ke depan teman-teman, saya akan berbicara tentang mindset, karakteristik dari bisnis itu sendiri, karena ada banyak nih stereotip yang fundamental di bisnisnya tuh salah, dan ini kejadian dan akhirnya membuang-buang waktu saya di tahun 2015 sampai 2018 sebelum saya tahu ilmu ini gitu. Jadi alhamdulillahnya saya bisa sharing ke teman-teman semua tentang apa yang sudah saya ketahui dan apa yang sudah mentor saya berikan di tahun 2018 lalu gitu. Sehingga nantinya harapannya ketika tahu ilmu ini, teman-teman nggak salah jalan dan teman-teman nggak lagi bingung ketika ditanya mau bisnis apa gitu ya, karena fundamental di awalnya tuh udah jelas. Dan saya juga akan bahas tentang ilustrasi visual dari bisnis itu sendiri gitu ya. Ada karakteristiknya, ada jualan, ada bisnis, ada cara bangun perusahaan juga saya jelasin juga. Dan yang paling penting adalah saya akan bocorin tools yang saya gunakan di perusahaan saya hingga mencapai miliaran rupiah di usia muda dengan 5 tools yang akan saya bagikan di sesi akhir nanti gitu. Jadi pastiin teman-teman lihat dan saksiin sampai akhir, dan saya harap di tools terakhir ini teman-teman bisa langsung implementasiin, bisa langsung di download aja langsung di bisnisnya teman-teman. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri teman-teman. Nama saya Eko Merianto, teman-teman bisa panggil saya Eko. Gitu ya. Saat ini alhamdulillah saya menjabat sebagai CEO dan founder dari Cerko Indonesia, sebuah perusahaan startup di era sekarang gitu ya, di tahun 2018 hingga sekarang. Dan di tahun 2021 juga saya diamanahi sebagai komisaris PT Cipta Ruang Kreatif, salah satu produk dari Cerko Indonesia juga. Dan di tahun 2021 juga saya meluncurkan sebuah buku yaitu Bisnis Sejak Muda,
gitu ya. Dan background saya di tahun 2019 yaitu lulusan IT di Universitas Budi Luhur Jakarta. So buat teman-teman yang mau kenalan lebih jauh, mau berbagi sharing ilmu juga lebih jauh, teman-teman bisa follow Instagram saya di Eko Meirianto. Di sana saya sering sharing, sering ngobrol dengan beberapa teman saya yang jauh dari sini gitu ya, melalui media sosial Instagram. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin jelasin apa sih fundamental yang selama ini saya bawa di tahun 2019 hingga saat ini gitu ya. Yaitu sebuah pola pikir kita sebagai owner itu ternyata menentukan arah penghasilan kita dalam hidup. Teman-teman saya udah mulai bisnis itu di tahun 2015 sampai di tahun sekarang gitu ya. Di tahun 2019 sampai di tahun 2018 sebelum saya tahu fundamentalnya adalah bisnis saya stagnan gitu-gitu aja, omset saya gitu-gitu aja, dan bahkan tidak bisa menghidupi hidup saya sendiri gitu ya, apalagi menghidupi tim saya gitu. Sejak saya tahu apa yang harus dilakukan sebagai owner, apa yang harus dilakukan sebagai teman-teman atau ketika teman-teman bermulai untuk memulai bisnis, yaitu yang diperbaharui terus-menerus adalah sebuah pola pikir. Karena kenyataannya adalah pola pikir kita sebagai owner bisnis itu menentukan arah penghasilan kita dalam hidup. Saya ilustrasikan sederhana karena saya anak IT gitu ya. Saya ilustrasikan sebagai layaknya sebuah komputer gitu ya. Setiap hari kita memiliki hardware, setiap dari kita memiliki hardware yang sama, yaitu otak. Namun setiap dari kita memiliki output yang berbeda hanya karena software yang diinstal itu berbeda. Nah, software yang di sini yang saya maksud adalah pola pikir. Bedanya saya dan Elon Musk, bedanya saya dan Mark Zuckerberg adalah dari pola pikirnya, dari software yang diinstal dari masing-masing kita gitu. Makanya inputnya beda gitu. Dan ini yang saya tanamkan sejak dini gitu ya, di tahun 2019 sampai saat ini. Jadi hal yang salah lakukan adalah mengupgrade terus pola pikir saya, mindset saya terhadap bisnis itu sendiri. Oke, selanjutnya saya bahas 3 mindset penting teman-teman sebelum memulai bisnis. Dan ini tolong teman-teman dicatat dan diimplementasiin. Ketika teman-teman terjun di dalam dunia bisnis gitu ya, nanti aku akan jelasin nih perbedaan antara bisnis, jualan online dengan perusahaan tuh bedanya di mana. Nah, ketika teman-teman memutuskan oke lah, aku ingin memulai bisnis, mindset yang perlu teman-teman bawa adalah berpikir siapa, bukan bagaimana. Maksudnya gimana nih? Jadi ketika teman-teman di dalam suatu bisnis nanti mendapatkan sebuah masalah atau sebuah problem gitu ya, yang dipikirin oleh teman-teman adalah siapa orang yang mampu membantu bisnis teman-teman bertumbuh, atau siapa orang yang mampu memberikan solusi dalam bisnis teman-teman. Bukan lagi tentang bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, bukan bagaimana cara menyelesaikan problem yang terjadi gitu, tapi lebih ke siapa orang yang bisa membantu itu. Karena dengan mindset ini teman-teman itu bisa mempercepat akselerasi bisnis teman-teman dan segera untuk menemukan siapa orang yang bisa membantu masalah tersebut gitu ya. Lalu yang kedua adalah mindset yang kedua yang saya bawa adalah data is key. Teman-teman, di tahun 2015 sampai 2018 saya pikir bisnis itu tentang saya jual sesuatu lalu saya dapat uang gitu ya. Saya dapat profit lumayan gitu. Ternyata tidak teman-teman. Dalam bisnis itu mengenal sebuah data. Data itu key. Data sama dengan uang. Pembisnis awam akan berpikir bahwa satu-satunya hal yang harus dikejar adalah omset dan profit. Mereka lupa bahwa sebelum terjadinya sebuah omset dan profit gitu ya, ada sebuah data yang bisa ditangkap. Nah, ini pembedaannya antara berjualan, bisnis, dan perusahaan. Lalu di dalam kesuksesan dalam hidup gitu ya, maupun dalam membangun sebuah bisnis gitu, nilai tukarnya adalah value. Jadi nilai atau value adalah mata uang kesuksesan. Semakin tinggi nilai kita, semakin tinggi value yang kita bawa kepada bisnis kita, semakin besar juga kesempatan untuk sukses dalam bisnis tersebut. Makanya 3 hal ini perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman terapin di bisnis teman masing-masing. Lalu ada rumus sederhana yang saya ingin lampirkan juga, yaitu ketika teman-teman berbisnis itu rumus matematikanya jadi 1 tambah 1 bukan lagi 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 11 atau 1 tambah 1 minus 11. Jadi kalau dulu di tahun 2000 ketika lulus gitu ya, lulus kuliah,
Saya tuh bekerja di salah satu perusahaan swasta. Di saya menjabat sebagai head of marketing gitu ya. Dan logika matematikanya gitu ya, rumus matematika adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena saya berangkat setiap hari 8 sampai 5 gitu ya, setiap hari, dan saya tahu nih hasil di setiap bulannya saya akan mendapat gaji sekian. Nah, dalam bisnis ternyata beda, teman-teman. Ketika teman-teman bangun sebuah bisnis, walaupun modalnya 1 tambah 1, tapi hasilnya bisa 11 ataupun minus 11. Dan ini rumus yang perlu teman-teman bawa. Jadi nggak ada lagi nih yang ketika bisnis pasti hasilnya pasti gitu ketika kita spend, misalnya kita berbicara marketing, kita spend 100 juta, hasil di bulan depan akan jadi 100 juta juga, tapi enggak, bisa jadi 1 miliar atau bahkan minus 100 juta gitu. So ini adalah karakteristik yang teman-teman wajib tahu antara jualan, bisnis, dan membangun sebuah perusahaan. Ketika teman-teman berjualan, ketika teman-teman mengklaim bahwa teman-teman memiliki bisnis, pastiin fokus teman-teman pada data. Jadi karakteristiknya adalah ketika jualan, ketika saya ingin menjual sesuatu, ketika saya memiliki jualan online gitu ya, yang saya fokuskan adalah nilai omset dan profit. Gitu. Ketika saya membangun sebuah bisnis, yang saya fokuskan adalah membangun sebuah data. Gitu ya, gudang data. Ketika saya membangun sebuah perusahaan, yang saya fokuskan adalah nilai aset perusahaan tersebut, nilai valuasi dan lain sebagainya. Jadi kalau jualan variabel adalah omset, profit. Kalau bisnis variabelnya adalah data. Ketika membangun sebuah perusahaan, variabelnya berupa aset atau valuasi, nilai valuasi gitu. Jadi ini penting banget teman-teman, supaya teman-teman dari awal nggak salah nih. Ketika teman-teman sudah berikhtiar untuk membangun sebuah bisnis, pastiin fokusnya bukan berapa banyak omset yang dicapai, tapi berapa banyak data yang bisa diolah setiap bulannya. Gitu. Nah, coba teman-teman lihat lagi ke tempat teman-teman sudah membangun bisnis, variabel apa yang pertama kali teman-teman ucapin ketika pertama kali membangun sebuah bisnis. Ketika kalimatnya adalah mau bangun bisnis, pokoknya targetnya itu setiap bulan 100 juta gitu. Nah, mindset seperti ini mindset orang jualan, teman-teman. Jadi mindsetnya ada berpikir bahwa profit, omset gitu, nilai. Nah, ketika teman-teman bangun sebuah bisnis, itu mindsetnya dirubah menjadi, misalnya kalimatnya jadi, wah kalau solusinya sesuai perkiraan market, kurang lebih ada 10.000 variasi data yang bisa kita olah. Nah, data seperti apa sih yang bisa kita olah? Nanti aku jelasin di slide terakhir. Nah, ketika membangun sebuah perusahaan juga sama, teman-teman. Ketika membangun sebuah perusahaan tuh, ketika kita membangun sebuah perusahaan, hal yang pertama kali kita fokuskan adalah, oke, dengan strategi kuartal keempat seperti ini, berapa banyak total aset yang naik secara signifikan, atau berapa banyak lapangan pekerjaan yang bisa kita serap di tahun depan gitu. Jadi misalnya dari mindset jualan, bisnis, dan perusahaan itu saling berbeda nih. Kalau jualan itu berhubungan dengan omset, bisnis itu berhubungan dengan data, kalau perusahaan itu berhubungan dengan aset yang bergerak atau nilai valuasi perusahaan tersebut. Oke, nah ini adalah ilustrasi sederhana ketika teman-teman berjualan. Jadi teman-teman berada di sini nih, teman-teman menjual sebuah produk, lalu customer itu membeli. Ketika customer itu membayar dan yang diterima oleh teman-teman adalah uang, berarti teman-teman sedang dalam fase jualan. Clear ya? Jadi orang jualan tuh kayak gini sistemnya. Jual, beli, bayar, terima. Jual, beli, bayar, terima. Dan ini yang saya lakukan selama 3 tahun, di tahun 2016 sampai di tahun 2018. Sebelum saya tahu bahwa bisnis itu ternyata berpikirnya tentang data gitu ya. Dan ini flow-nya. Jadi kalau teman-teman masih flow-nya seperti ini, jual beli produk, habis itu bayar, diterima gitu ya, berarti teman-teman masih dalam proses jualan. Lalu bagaimana tentang bisnis gitu ya? Kalau bisnis beda lagi, teman-teman. Walaupun produknya sama gitu ya, misalnya produknya t-shirt nih, baju. Tapi bisnis flow-nya adalah seorang owner itu mengirim sebuah produk dan si customer itu menerima sebuah produk, dan customer mengirimkan sebuah data dan uang, dan si owner bisnis itu menerima data dan uang. Jadi ada pertukaran data di dalam sebuah produk. Jadi flow-nya bukan lagi jual dan beli, tapi lebih ke mengirim dan menerima data dan uang gitu. Jadi walaupun produknya sama, kaos gitu ya misalnya, tapi kalau ada data di dalamnya, ada variabel lain selain uang di dalamnya, itu bisa dikategorikan
sebagai bisnis, dan itu bisa kita olah ya, data yang kita terima oleh customer tuh kita bisa olah. Dan itulah karakteristik dari jualan dan bisnis teman-teman. Jadi teman-teman harus clear dulu di sini ketika supaya pengalaman saya di tahun 2015 sampai 2018 tuh nggak teman-teman alamin. Jadi dari awal udah clear, oke, ketika saya ingin berbisnis, berarti fokus saya bukan cuma di omset atau profit, tapi ada data yang saya bisa olah setiap bulannya. Oke, lalu your action. Ini yang teman-teman dan saya ketika saya ingin membuat sebuah bisnis baru, ini yang saya lakukan. Yang pertama adalah membuat bisnis model canvas, gitu ya. Yang kedua adalah membangun sebuah operasional. Ketiga adalah membangun sebuah traffic. Yang keempat adalah meng-hire sebuah tim. Yang kelima evaluasi dan scale up. Nah, ini adalah bagian penting ketika saya membangun sebuah bisnis baru gitu. Di tahun 2019 saya membangun sebuah Cerpo Store, sebuah platform buat brand sendiri di Indonesia gitu ya, yang saat ini udah usianya 3 tahun. Di tahun 2020 saya membangun sebuah Cerpo Developer gitu ya. Di tahun 2021 saya membangun sebuah perusahaan yang saya sebut Kruang gitu ya, dengan flow-nya yang juga sama. Jadi bisnis model canvas-nya di clearing dulu, bangun operasional dulu, habis itu bangun traffic-nya, habis itu hire tim-nya, baru scale up-nya. Dan ini adalah flow yang saya lakukan setiap saya bangun perusahaan baru, ketika saya bangun bisnis baru. Nah, ketika teman-teman dalam membangun sebuah bisnis gitu ya, saya punya stereotip gini teman-teman. Ketika saya membangun sebuah bisnis, pastiin dalam waktu 3 bulan rentan saya mulai promosi gitu ya, saya mulai promosi dan marketing, saya mau dalam bisnis saya di dalam 3 bulan terakhir saya sudah tidak terjun secara operasional di dalam bisnis tersebut gitu ya. Ketika dalam 3 bulan itu miss gitu ya, artinya ada yang salah dalam proses bisnis saya gitu. Dan ini yang jadi fundamental saya ketika saya membangun sebuah bisnis baru. Jadi ketika ada teman nawarin, kok bisnis yuk, bisnis baru yuk, bisnis A, bisnis B gitu ya. Saya selalu bilang, dalam 3 bulan ke depan saya nggak mau ngapa-ngapain loh ya dengan bisnis model kayak gini. Jadi saya all in di 3 bulan pertama dengan model bisnis yang saya sudah sebutin dan lain sebagainya. Tapi ketika nantinya ada something yang bikin saya tetap terjun, berarti ada yang salah, entah itu strateginya atau emang bisnisnya nggak grow gitu. Dan bagaimana sih cara flow-nya untuk membangun sebuah bisnis atau membangun sebuah perusahaan? Apa aja poin penting yang perlu teman-teman ketahui ketika membangun sebuah bisnis gitu? Yang pertama teman-teman ketahui adalah traffic. Yang kedua adalah customer. Yang ketiga adalah produk. Yang keempat adalah transaksional. Habis itu yang kelima adalah result. Biasanya orang-orang awam gitu ya, teman-teman lingkungan saya gitu, ketika saya tawarin sebuah bisnis, yang pertama kali mereka ucapkan adalah produknya dulu. Jadi ayo dong mau bisnis, tapi mereka jawab bisnis apa ya, produknya apa ya, dan sebagainya. Padahal produk itu nomor 3 nih teman-teman. Jadi flow-nya adalah ketika teman-teman bangun sebuah bisnis, yang pertama kali teman-teman lakukan sebelum market atau customer adalah traffic. Dari mana traffic bisnis teman-teman berasal? Contohnya ketika saya bangun Cerpo Store, dari berbagai macam vendor clothing gitu ya di Indonesia, mereka mencari traffic dari media sosial, dari dulu nggak kenal namanya FB Ads, dulu nggak kenal nama Instagram Ads. Yang saya pertama kali pikirin adalah bagaimana saya menjangkau market yang sudah dijangkau oleh kompetitor saya sebelumnya melalui platform yang berbeda, gitu ya. Saya mulai cari tahu nih, riset, oh di mana nih customer ideal dari kompetitor yang bisa saya jangkau gitu melalui traffic. Barulah ketika saya sudah mendapatkan sebuah traffic, saya sudah tahu nih, oke, traffic yang saya tuju adalah A. Yang teman-teman harus lakukan adalah cari tahu nih siapa customer yang akan datang di dalam traffic tersebut. Contoh, ketika saya membangun sebuah bisnis, contohnya Cerpo Store gitu ya, traffic yang saya datangkan misalnya dari FB Ads gitu di tahun 2019 gitu. Customer yang akan datang pastinya mereka yang memiliki Facebook dan Instagram, ataupun mereka yang secara umur gitu ya, rentan umurnya di bawah 30 tahun. Karena mereka dari data yang kita punya adalah pengguna Instagram itu aktif di umur 18 bisa sampai 30 tahun gitu. Jadi customer-nya udah clear nih, oke, customer yang saya bidik udah clear siapa orangnya gitu ya.
Dan itu sudah masuk ke tab kedua nih di customer, siapa customer yang akan datangnya. Yang ketiga adalah produknya. Baru ketika customer-nya udah clear, traffic-nya udah clear, baru kita berbicara tentang produknya. Produk apa yang kita sajikan untuk menjangkau mereka, gitu ya. Jadi kalau dalam bisnis itu ada product market fit gitu ya, itu harus benar-benar clear, dan biasanya mengidentifikasinya adalah kita lempar satu produk yang emang menjadi point of view-nya kita di bisnis gitu. Ketika sudah diterima oleh masyarakat dan kayaknya market itu merekomendasikan produk tersebut, berarti produk dan marketnya sudah fit. Tapi kalau belum, biasanya saya lempar terus nih sampai produknya dan marketnya benar-benar fit. Jadi trafficnya dulu, habis itu baca customer-nya, habis itu baca produknya. Ketika 3 flow ini sudah clear, baru kita bicara tentang transaksinya. Layanan apa yang kita gunakan untuk mempertemukan produk dan customer, gitu ya. Jadi trafficnya udah clear di Instagram, customer-nya sudah clear, buyer personanya udah clear, oke, produknya udah fit dengan market. Lalu apa platform, apa wadah atau funnel yang bisa kita gunakan untuk mempertemukan antara produk dan customer, gitu ya. Ketika sudah di dalam ini, habis itu jangan berhenti di transaksi doang, tapi harus berhenti di result. Tujuan kamu berbisnisnya apa? Apa feedback yang kamu harapkan dari customer? Jadi ketika mau sebuah bisnis baru, apapun itu bentuk bisnisnya, teman-teman harus sudah clear nih. Ketika customer pegang produk ini, terima produk ini, ekspresi apa yang harus dilontarkan oleh customer teman-teman. Itu ekspresinya dan feedbacknya seperti apa, itu teman-teman harus sudah clear. Sehingga seluruh rangkaian proses bisnis ini bisa teman-teman langsung eksekusi. Nah, ketika sudah mengetahui nih trafficnya udah, customer-nya sudah, produknya sudah, transaksinya sudah, dan result-nya sudah, bagaimana cara mengeksekusinya? Lagi-lagi caranya adalah cari tahu siapa orang yang mampu mengeksekusi 5 proses bisnis tersebut. Jadi kalau di awal tadi aku udah sebutin ya, mindset-nya adalah cari siapa orang yang bisa membantu. Bukan bagaimana caranya untuk mendatangkan traffic, tapi cari orang yang mampu dalam hal tersebut membantu, gitu ya. Menjadikan bisnis autopilot, cari 5 orang ini. Jadi di bagian traffic, teman-teman harus terserah nih, cari orang yang mampu mendatangkan traffic ke bisnis Anda. Kan tadi traffic udah jelas nih, oke, trafficnya dari Instagram. Jadi cari orang yang mampu membantu teman-teman dalam mendapatkan traffic dari Instagram, gitu. Kalau di bisnis saya di Chartpost itu saya meng-hire orang, ada Google Ads, ada Instagram Ads, ada TikTok Ads, dan lain sebagainya, gitu ya. Dan customer, cari orang yang mampu mengkonversi leads dan membaca data customer. Kalau di bisnis tuh ada tim analis, ada tim sales, ada tim marketing, ada tim branding, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu di produk, cari orang yang mampu berinovasi terhadap kebutuhan market teman-teman. Jadi ketika kita membangun sebuah bisnis gitu ya, ketika kita sudah melempar sebuah produk satu gitu ya, nantinya teman-teman harus berpikir bagaimana saya menciptakan produk yang sama namun memiliki value yang beda setiap bulannya. Jadi si customer akan membeli terus dan bertukar data terus-menerus setiap bulannya. Dan ini perlu orang, teman-teman. Kalau di dalam perusahaan itu ada tim R&D, ada tim bisa masuk juga di bagian tim funneling gitu ya, karena produknya nggak melulu tentang misalnya tentang produk atau bisa tentang jasa. Kalau di Kruang tuh kita ada jasa juga gitu ya. Jadi cari orang yang mampu membuild sebuah produk sehingga market ini nggak lari kemana-mana setiap bulannya. Lalu di transaksi cari orang yang mampu membuat sebuah sistem dan perjalanan customer, tujuannya adalah membuat perjalanan customer Anda menyenangkan. Contohnya kalau di Salesforce itu ada aplikasinya, ada orang yang bangun sales page-nya, ada orang yang khusus untuk bagaimana caranya dari flow 1 sampai 10 nih customer menyenangkan gitu. Klik klik bayar gitu. Nah, ini ada timnya juga. Kalau di kita tuh ada tim developer, ada tim funneling dan lain sebagainya. Lalu result. Cari orang yang mampu memberikan sebuah hasil berdasarkan data yang bisnis Anda miliki. Nah, result ini penting banget ya teman-teman. Kalau di dalam perusahaan itu ada tim relationship, ada customer relation sama tim finance. Karena biasanya result ini
kita dapatin datanya berdasarkan laporan keuangan maupun laporan dari masing-masing traffic, customer, produk, dan transaksional. So, jadi teman-teman tadi aku udah spill sedikit nih orang-orang yang ada di dalam masing-masing flow, bisnis flow-nya gitu ya. Di dalam traffic itu ada tim marketing gitu ya. Ada tim marketing itu udah luas banget, ada konvensional marketing, ada digital marketing gitu ya, ada internet marketing. Internet marketing itu termasuk search engine optimization, ada tim writing, ada tim shop manager dan lain sebagainya gitu ya. Di dalam customer itu biasanya kalau di kita tuh ada data analis gitu, ada admin gitu, ada customer service gitu ya. Di dalam produk itu kita biasa ada tim R&D gitu ya. Di dalam transaksi itu biasanya kita ada tim sales sama tim developer. Jadi disesuaikan kebutuhan transaksinya di mana. Lalu di dalam tim result itu ada customer relation sama tim branding, ada tim finance. Jadi ketika teman-teman bangun sebuah bisnis, pastiin 5 flow ini dan 5 orang di dalam flow ini ada di bisnis teman-teman. Ada tim marketingnya, ada tim R&D-nya, ada tim analisnya, ada di customer service-nya, ada website developer-nya, ada tim sales-nya, ada customer relations-nya, ada branding-nya, ada finance-nya. Karena ini yang buat teman-teman itu bisnisnya autopilot. Jadi selama 3 bulan yang saya lakukan adalah build orangnya. Build orang yang mampu mengendalikan traffic, build orang yang mampu mengendalikan customer, gitu ya, build orang yang mampu mengendalikan produk, build orang yang mampu mengendalikan transaksional dan result. Jadi teman-teman ketika saya mau bisnis baru, jadi ada banyak bisnis yang teman-teman saya tawarin ke saya gitu ya. Pasti syarat utamanya adalah dalam 3 bulan bisnis tersebut nggak akan ganggu aktivitas saya setiap bulannya gitu. Dan 3 bulan ini harus benar-benar udah autopilot. Jadi saya nggak mau terjun lagi secara operasional, tapi saya bisa terjun secara critical thinking atau secara strategi dan lain sebagainya. Tapi secara operasional udah clear gitu. Dan yang saya lakukan adalah ini, mencari orang yang mampu datang, mampu mengeksekusi bisnis flow di dalam bisnis saya. Gitu. So, dan ini adalah pertanyaan yang saya lontarkan. Jadi di tahun 2020 kalau nggak salah, saya lupa. Saya pernah ikut sebuah seminar. Beliau adalah salah satu CEO perusahaan startup terbesar di Indonesia. Dan saya tanya wajah kritis gitu ya, karena saya nggak tahu nih. Saya dulu di tahun 2019 saya tuh nggak tahu tugasnya CEO tuh ngapain gitu, tugasnya sebagai owner bisnis gitu ya, ketika kita sudah milik tim tuh ngapain gitu. Pertanyaannya adalah sederhana. Saya tanya demikian, Mas, apa sih yang sebenarnya Mas lakukan setiap harinya di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ini adalah pertanyaan sebuah orang kecil gitu, anak kecil kepada bapaknya gitu. Dan beliau menjawab, yang saya lakukan setiap hari di dalam bisnis saya adalah mengambil sebuah keputusan. Dan dari situ saya mikir, oh ternyata ini yang dilakukan banyak orang gitu ya, banyak CEO, banyak owner bisnis, dan dijelasin tuh bagaimana cara dia mengambil sebuah keputusan dan lain sebagainya. Jadi tugasnya teman-teman sebagai owner bisnis dan yang saya implementasikan juga adalah cukup satu tugas aja teman-teman, yaitu mengambil sebuah keputusan. Dan dalam mengambil sebuah keputusan itu banyak banget variabelnya ya. Ada tanggung jawab, ada efisiensi gitu ya, ada kreativitas, ada inovasi dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan laporan weekly dari setiap divisi gitu. Kalau di Cerko Indonesia tuh setiap minggunya dan setiap bulan itu pasti ada report yang datang ke saya gitu ya. Tujuan saya adalah mengeksekusi apakah report ini bisa dijalani di weekly kedua atau di weekly ketiga. Atau biasa kalau tahunan gitu ya, progres tahunan itu ada di kuartal 1, di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Jadi dalam data tersebut, jadi misalnya tim marketing udah punya datanya, udah punya resultnya, tim R&D udah punya, transaksinya udah ada, customer-nya udah ada datanya juga, tim resultnya udah ada datanya, dah dikumpulin jadi satu. Saya mengeksekusi apakah ini bisa kita eksekusi untuk berkelanjutan di kuartal ketiga atau tidak. Dan ini adalah yang saya rasain gitu ya, untuk mengambil sebuah keputusan secara cepat dan efisien untuk kebutuhan bisnis saya. So, ini adalah key teman-teman untuk membangun sebuah bisnis
Jadi ketika teman-teman nantinya membangun sebuah bisnis, pastiin flow yang tadi ini teman-teman bisa screenshot dulu gitu ya, atau bisa teman-teman catat dulu gitu ya. Yang pertama adalah traffic, customer, produk, transaksi, result. Ini yang sudah alhamdulillah sudah saya jalani selama 5 tahun lebih dan baik-baik saja gitu ya. Dan flow-nya selalu sama gitu. Nah, kuncinya adalah teman-teman ketika membangun sebuah bisnis, pastiin operasional dalam bisnis teman-teman sudah clear. Banyak orang yang salah paham dalam bisnis. Jadi bisnis dikiranya cuma marketing, tentang selling, tentang branding gitu ya. Ternyata fundamentalnya dalam sebuah bisnis adalah operasional, teman-teman. Dari operasional kita bisa tahu nih omset kita bulan depan tuh berapa, data yang bisa kita capai di bulan depan tuh berapa. Dan ini menjadi keresahan saya di dalam bisnis gitu. Di tahun 2019 gitu ya, capaian saya hanya mentok di angka misalnya 600 sampai 700 juta gitu ya. Sebelum saya belum clear di operasional. Ketika saya ikut seminar A, seminar B gitu ya, ikutin mentoring A, mentoring B, dia cuma bilang ke saya, apakah operasional kamu Eko mendukung dengan mimpi kamu untuk mendapatkan miliaran rupiah per bulan gitu dalam bisnis. Dan dari situ saya paham, oh ternyata sebelum kita scale up bisnisnya, sebelum kita buang-buang uang ke dalam marketing, dalam FB Ads, Instagram Ads gitu ya, yang harus diperhatikan pertama kali adalah operasional. Karena operasional itu menentukan arah penghasilan kita dalam bisnis, arah cash flow kita. Contoh, sebelum saya memiliki puluhan mesin gitu ya di dalam bisnis saya gitu ya, omset saya stuck di angka 100, 200, 300 juta gitu. Tapi ketika saya menambah mesin baru sampai puluhan gitu, omset saya bisa lebih dari 1M, 2M, 3M. Karena ternyata secara nggak sadar, vibrasi dalam bisnis itu mempengaruhi banyak tentang operasional. Jadi logika sederhananya tuh gini, Tuhan gitu ya nggak akan kasih kita rezeki yang melimpah kalau secara fundamental operasionalnya kita tuh belum cakup, belum kuat untuk menerima rezeki yang melimpah itu gitu. Jadi sebelum lari ke traffic, sebelum berani gitu jor-joran di FB Ads, di Instagram Ads, udah buang-buang bakar-bakar uang, yang fokusin teman-teman adalah operasionalnya. Ketika teman-teman jual baju, berapa operasional yang teman-teman bisa pegang gitu. Misalnya let's say teman-teman punya 1000 piece gitu. Nah, teman-teman udah bisa hitung, oh berarti kalau 1000 piece ini udah habis, terus gimana gitu. Ketika 1000 piece ini udah habis, berapa omset yang saya dapetin. Nah, dari situ udah kelihatan, oh ternyata potensial omset kita cuma di angka segini loh gitu. Dan ini perlu teman-teman perhatiin juga. Jadi sebelum marketing, fokus utama teman-teman adalah operasionalnya dulu, di-clearin dulu. Flow-nya dulu udah clear. Jadi dari mulai transaksinya, dari mulai A, B, C gitu udah clear. Dan saya juga mau cerita sebelum saya berkenal dengan Arveoli gitu ya, salah satu produknya Billionaire Coach, packing saya tuh selalu berantakan gitu, tim operasional tuh selalu berantakan, selalu saya meng-hire 3 sampai 4 orang untuk nganterin packing mitra-mitra kita gitu ya ke banyak sub dari shipping gitu. Nah, setelah saya mengenal Arveoli itu lebih enak tuh, saya mengikis banyak operasional. Oh, ternyata flow-nya enak loh kalau dijemput gitu, flow-nya enak loh kalau datanya udah clear dalam satu dashboard gitu dan lain sebagainya. Jadi make sure dalam bisnis teman-teman operasional udah clear. Nah, habis itu ketika operasional udah clear, yang teman-teman lakukan adalah membaca trafficnya. Datangkan traffic semasif mungkin setiap harinya. Jadi marketing itu jangan nanggung, teman-teman. Banyak saya sering banget dikasih info tentang kursus digital marketing A, B, C, D gitu ya. Modalnya cuma 10.000 per hari. Sebenarnya tuh benar kayak gitu, tapi yang benar adalah berapa kekuatan finansial teman-teman untuk marketing. Jadi kalau di saya saat ini gitu ya, kalau saya punya 100 juta dana marketing, 100 juta ini saya olah selama 1 hari full daripada saya olah selama 1 bulan. Gitu. Karena data yang saya dapetin data marketing yang saya dapetin dari uang 100 juta per hari beda dengan data yang marketing yang saya dapetin 100 juta per bulan. Karena ketika let's say ketika saya spend dana 100 juta gitu per hari, yang data yang saya dapat adalah 10.000 data gitu, dan omset saya bisa sampai 200 juta misalnya gitu. Nah, di hari berikutnya saya punya data dana fresh baru nih dari
hasil marketing saya di hari itu gitu. Dan berikutnya. Nah, kalau dengan pola yang kayak gini yang tadinya saya punya dana marketing 100 juta per bulan gitu ya, dengan pola yang tadi saya lakukan, saya ternyata punya 3M dalam waktu 1 bulan gitu ya. Walaupun dengan budget yang sama gitu, dengan budget cuman 100 juta per hari gitu. Nah, ini hal-hal yang kayak gini yang perlu didatangi. Makanya banyak perusahaan besar yang langsung masif gitu di dalam marketing. Contohnya adalah Gojek, Traveloka, ada OVO dan lain sebagainya. Jadi mereka benar-benar masif secara data, secara marketing, karena mereka tahu dana marketing itu harus benar-benar dihabisin untuk mendatangkan sebanyak mungkin data untuk perusahaan kita, karena hasilnya akan berbeda, karena saya sudah banyak banget split gitu ya data. Ketika saya spend 100 di 1 bulan, ketika saya spend 100 di 1 hari, itu datanya beda banget. Nah, ketika sudah mendatangkan sebuah traffic dan sudah semasif itu gitu ya, yang harus teman-teman lakukan adalah mengkelompokkan data yang sudah didapatkan. Jadi teman-teman, tujuan kita bermarketing, tujuan kita membayar traffic orang adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data gitu ya. Jadi banyak juga rekan-rekan saya yang bisnis boncos dan lain sebagainya, karena mereka tidak memanfaatkan data yang sudah diambil gitu. Contohnya spend 10 juta sebulan buat FBX dan boncos gitu. Karena nggak dapat omset yang balik gitu, karena mentalnya masih jualan gitu ya, berharap 10 juta dapatnya 10 juta juga gitu. Tapi mereka nggak berpikir bahwa 10 juta ini bisa dapat 10 minimal 100 data email lah yang bisa kita follow up setiap harinya gitu, atau enggak minimal 10.000 data pixel lah gitu yang kita bisa follow up setiap harinya. Jadi kita bertukar, kita marketing itu untuk mendatangkan data untuk bisnis kita. Kita menukarkan uang kita kepada Facebook, kepada TikTok, kepada Instagram itu untuk mendapatkan data customer kita, data traffic, IP dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah flow-nya operasional udah clear, traffic-nya sudah clear dan pengelompokan data ini udah clear, baru adalah make impact. Gitu. Jadi bisnis itu harus ada impact-nya, teman-teman. Harus ada hal yang menyenangkan gitu ya. Evaluasi bisnis dan tentukan target bulanan di bisnis Anda. Jadi saya dulu tuh punya kritis banget sama hal kenapa orang beli baju gitu ya. Sedangkan baju itu brand lain punya, brand A punya, brand C punya. Kenapa orang rela beli brand A dibanding brand C gitu ya. Ternyata ketika saya pelajari lebih dalam gitu ya, alasan seseorang beli kaos gitu ya. Let's say kita bicara misalnya Erigo lah. Alasan saya membeli sebuah Erigo itu bukan karena saya menginginkan produk tersebut, tapi karena saya ingin masuk dalam komunitas Erigo gitu. Jadi yang dijual Erigo itu bukan kaos, teman-teman, tapi menjual sebuah komunitas atau komoditi gitu ya dalam circle-nya Erigo. Jadi misalnya saya pakai Erigo, teman saya pakai Erigo, jadi kayak oh dia pakai Erigo juga dan lain sebagainya. Contohnya hal yang lain adalah ketika saya membeli sebuah CCTV, oh ternyata alasan saya membeli sebuah CCTV itu bukan karena CCTV-nya, bukan karena produknya, ternyata karena saya ingin merasa aman di dalam kantor saya gitu. Jadi yang dijual perusahaan CCTV adalah rasa aman customer-nya yang diimplementasikan melalui sebuah produk. Nah, begitu juga ketika teman-teman bisnis sih, pastiin bisnis itu memiliki value dan impact. Apa sih hal yang ingin didapetin atau feedback yang ingin didapetin dari customer ketika customer teman-teman beli produk di teman-teman gitu ya. Contohnya di Cerkosor, yang dijual di Cerkosor tuh bukan bangun brand sendiri, tapi lebih ke bagaimana caranya anak muda bisa bangun brand clothing-nya sendiri dan berpenghasilan dari brand-nya sendiri gitu. Nah, itu yang kita jual ke mereka, itu yang kita deliver, yang kita edukasi ke teman-teman mereka. Karena kalau cuman belinya produk, kalau cuman fasilitas vendor doang, itu banyak banget di luar sana yang bahkan lebih jago dari Cerkosor gitu ya, dari segi produk, dari segi value, tapi secara visi yang clear kita sampaikan kepada masyarakat atau market Cerkosor adalah siapapun yang bermitra dengan Cerkosor adalah harapannya, goals-nya adalah memiliki penghasilan dari brand-nya. Jadi itulah hal yang saya lakukan setiap harinya gitu ya. Dan ketika saya membangun sebuah bisnis baru,
evaluasi dan tentuin target bulanan setiap bulannya. Jadi saya sering resah juga. Jadi ketika teman-teman sudah clear nih, dari operasional udah clear, traffic udah clear, kelompok data udah clear, saya udah lebih clear untuk mencapai target saya setiap bulan. Contohnya, ketika di bulan Juli, di bulan Agustus, oke teman-teman semua, saya sounding nih ke tim marketing, tim customer, tim produk, tim transaksi, tim result gitu ya. Saya bilang ke mereka semua, oke, capaian kita di bulan Agustus, di kuartal ketiga ini, saya mau data yang kita bisa get itu di angka 700.000 ya, dan omset dari validasi data itu kita bisa capai misalnya di angka 3M gitu misalnya. Nah, itu udah clear nih, tim R&D-nya udah clear. Oh, Mas Eko mintanya data 300, misal 700 data customer nih. Apa yang dia lakukan udah flow-nya udah clear. Tim marketing udah, oh Mas, berarti konsepnya kayak gini Mas, strateginya kayak gini Mas, segala macam. Oke, customer-nya, oh berarti customer yang kita jangkau ini bukan lagi di Tegal, tapi di Jakarta, di sini. Nah, ketika bisnis flow-nya udah clear secara bisnis gitu ya, ini akan jauh lebih mudah untuk kita sebagai owner bisnis memberikan sebuah instruksi jelas gitu. Berapa data yang ingin kita capai di kuartal ketiga nanti, berapa omset yang ingin kita capai di kuartal ketiga nanti. Dan seluruh timnya ketika sudah mengetahui job desk-nya masing-masing, mereka udah nggak usah kita arahin lagi, dan mereka udah berimajinasi sendiri dan bermain sendiri dengan data yang udah kita punya di dalam bisnis. Makanya kenapa saya sebutin awal data is key adalah data itu bisa diolah sebaik mungkin gitu ya, tergantung dari tim kita masing-masing, dan itu data bisa kita konversikan menjadi sebuah sales, bisa konversinya menjadi sebuah event, bisa kita konversinya menjadi sebuah omset dalam bisnis kita sendiri. So ini adalah hal yang saya ingin bocorin gitu ya. Teman-teman bisa screenshot dan simpan nanti untuk keperluan bisnis teman-teman, ataupun teman-teman bisa catat 5 tools ini. Sebenarnya banyak, total itu di tools yang saya pakai itu ada 27 lebih gitu ya, tool yang saya pakai, dan 5 ini adalah hal yang paling sering saya lakukan dan sering saya lihat gitu ya. Ketika saya ingin melihat bagaimana traffic di bulan depan, bagaimana strategi evaluasi di bulan depan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah 6 aplikasi yang teman-teman wajib punya untuk mendapatkan data dari data customer teman-teman. Dan ini 6 tools ini sudah terbukti mengoptimalisasi seluruh akses bisnis saya, baik dari Cerco Store, Cerco Developer, Cerco Academy, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah website. Teman-teman, ketika teman-teman berbisnis, saya saranin untuk memiliki sebuah website. Walaupun banyak sekali funneling di luar sana, contohnya ada marketplace, ada Instagram, ada WhatsApp gitu ya. Kenapa saya memilih sebuah website? Karena di dalam sebuah website ada satu data yang nggak mungkin dimiliki oleh platform lainnya, yaitu sebuah pixel. Ketika teman-teman berbisnis online gitu ya, pastinya strategi marketingnya juga pasti online gitu ya. Dan data yang kita bisa ambil adalah data pixel nih teman-teman, dan data Google Tag. Nah, datanya itu kita olah untuk apa sih gitu ya? Data ini, data pixel Google Tag itu kita olah untuk menentukan strategi marketing di bulan berikutnya untuk kebutuhan tim marketing. Jadi untuk kebutuhan tim ini nih. Jadi tim marketing saya itu udah ngomonginnya udah pixel aja nih, udah pasti bergelutnya tentang pixel, tentang data analitik dan lain sebagainya. Nah, strategi yang dilakukan oleh tim marketing saya adalah dari data website yang saya miliki yang berupa pixel dan Google Tag. Gitu ya. Jadi data yang saya ambil adalah pixel dan Google Tag, tujuannya untuk meningkatkan strategi marketing saya di media sosial. Lalu teman-teman mungkin ada yang tahu ini aplikasi apa? Kalau teman-teman tahu, ini adalah aplikasi WhatsApp. Teman-teman bisa lihat di whatsapp.id. Ini adalah aplikasi yang saya pakai untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data WhatsApp customer saya, gitu ya. Dari aplikasi ini saya mengumpulkan sebuah datanya apa nih? Namanya datanya WhatsApp. Data WhatsApp nomor kita nih, nomor-nomor customer yang dari tahun ke tahun pasti bertambah gitu ya. Nah, pengelompokan datanya ini itu saya gunakan untuk broadcast, follow up, dan reminder. Nah, siapa nih yang mengolah data WhatsApp ini?
yang mengolah data WhatsApp ini adalah tim sales dan tim biasanya tuh tim sales, tim data analis, tim admin saya, dan tim customer service gitu ya. Jadi tim data untuk aplikasi WhatsApp ini. Nah, ada lagi nih aplikasi yang saya gunakan juga, yaitu aplikasi kirim.email. Ini adalah sebuah platform untuk kita transaksional secara email gitu ya. Data yang bisa kita ambil sebenarnya banyak dari kirim email ini sendiri. Ada data nama, ada data alamat, ada data WhatsApp juga. Tapi yang powerful adalah data email. Nah, email ini kegunaannya untuk apa nih? Untuk lagi-lagi untuk broadcast, untuk follow up, untuk reminder gitu ya. Jadi flow-nya adalah dana marketing yang saya spend setiap bulannya itu untuk mendatangkan data ini. 1 pixel, 2 WhatsApp, 3 email. Nah, ini yang saya tukarkan, bukan omset. Jadi tujuan tim marketing yang saya beriklan adalah bukan untuk mendapatkan omset, tapi untuk mendapatkan data email, data WA, dan data pixel. Jadi laporan mingguan tim marketing kita gitu ya di Circle Indonesia adalah berapa banyak data pixel yang kita ambil, berapa banyak data WhatsApp yang udah masuk, berapa banyak data email yang udah masuk gitu. Jadi tim resultnya itu. Nah, lanjut lagi adalah ini adalah aplikasi yang setiap hari saya pantau. Jadi kalau ini tuh biasa tim saya nih yang pantau, tapi ini adalah aplikasi yang saya pantau nih, yaitu Google Analytics. Kalau teman-teman tahu, ini adalah salah satu aplikasi produknya Google gitu ya, namanya Google Analytics. Data apa sih yang bisa kita ambil dari Google Analytics ini? Yang pertama adalah behavior market kita, jadi flow-nya. Jadi kalau teman-teman membangun bisnis, teman-teman harus tahu nih customer journey-nya teman-teman. Sebelum mereka membeli itu apa aja, dari mana mereka datang, habis itu kemana, dan lain sebagainya. Nah, untuk memvalidasi behavior mereka, untuk memvalidasi customer journey di bisnis kita, itu menggunakan aplikasi ini namanya Google Analytics. Di sana kita bisa lihat minat customer kita apa, movie yang ditonton apa, terus yang kedua adalah yang saya sering lihat adalah customer saya tuh pakai HP-nya apa sih gitu ya. HP-nya Vivo kah, atau Xiaomi kah, atau Samsung kah, atau bahkan iPhone gitu ya. Terus umur mereka tuh berapa sih sebenarnya yang mengunjungi website saya gitu ya. Nah, itu udah clear banget, udah banyak banget di dalam data ini. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk buyer persona di dalam bisnis kita. Jadi dari awal kan kita udah nentuin nih buyer persona kita, misalnya umurnya di bawah 30 tahun, mereka yang suka bisnis, mereka yang sedang membutuhkan, misalnya kalau kita jualan baju, mereka yang membutuhkan baju gitu misalnya gitu. Nah, kita itu ketika kita menulis buyer persona dan baru angan-angan gitu ya. Nah, bagaimana memvalidasi buyer persona yang kita bikin di awal melalui sebuah data, itu melalui aplikasi ini nih, Google Analytics. Di situ kita bisa melihat seluruh aktivitas yang dilakukan customer kita di dalam website kita sendiri. Contoh singkatnya adalah ketika teman-teman datang ke Dufan gitu ya, wahana di di Jakarta gitu ya. Ketika teman-teman masuk itu bayar masuk tiket. Habis itu ketika teman-teman masuk tuh teman-teman masuknya ke wahana A dulu, misalnya kincir-kincir dulu atau ke biang lala dulu gitu ya. Customer A dia datang ke biang lala dulu, customer B masuknya ke kincir-kincir dulu. Nah, dari situ kita bisa record nih. Nah, untuk merecord data tersebut itu melalui data analitik ini. Biasanya tim yang megang aplikasi ini adalah tim data analis maupun tim sales gitu ya. Jadi mereka tahu nih produknya sebelum mereka memutuskan untuk bayar dan beli, mereka tuh perginya kemana sih? Mereka tuh datangnya dari YouTube atau dari Instagram sih? Mereka tuh HP-nya apa sih? Ketika udah data HP itu sebenarnya buat apa sih? Ketika kita tahu market kita kebanyakan pakai iPhone, berarti kalangan customer kita bisa dikategorikan kelas A atau kelas B gitu ya. Dan data-data tersebut tuh bisa kita olah setiap bulannya dan bisa menentukan siapa customer ideal kita berdasarkan data yang udah kita punya. Lalu selanjutnya adalah ini kalau teman-teman tahu ini adalah aplikasi One Signal gitu ya. Data yang kita tangkap dari aplikasi ini adalah trigger tag. Kalau teman-teman tahu misalnya teman-teman sekarang punya Tokopedia misalnya. Itu kan teman-teman biasanya setiap bulan itu ada notifikasi ya dari Tokopedia. Entah itu ada produk
baru, itu ada sales baru, ada diskon baru, itu tuh di trigger itu dari data tag trigger ini nih. Dan aplikasinya beragam, yang saya pakai adalah aplikasi dari One Signal ini. Jadi data ini yang saya tangkap untuk nantinya tim marketing saya untuk push notification kepada setiap orang yang sudah berkunjung di website saya. Jadi mereka yang sudah bertandang, saya pengen follow up lagi nih melalui website, itu biasa melalui push notification. So yang terakhir adalah pengiriman. Nah ini adalah aplikasi yang sudah saya miliki dan sudah membantu Chairposter juga dalam hal pengiriman. Ini adalah produk dari Billionaire Coach, yaitu data yang saya pegang adalah data pengiriman. Sebelumnya saya kerepotan untuk memvalidasi berapa banyak customer saya yang menggunakan jasa JNE, berapa banyak customer saya yang menggunakan jasa Si Cepat misalnya, berapa banyak customer saya yang tinggal di kota A, B, C, gitu ya, dan berapa banyak data yang saya record di shipping misalnya 9.000 sampai 8.000 atau dapat potongan 8.000 atau 9.000 gitu. Nah, melalui platform ini itu tim sales saya itu bisa tahu nih, oke, ternyata di bulan ini data kita rata-rata di Si Cepat loh. Oke, berarti di bulan depan kita lebih gacor lagi untuk kasih diskon Si Cepat. Oh, berarti bulan depan kita lebih gacor lagi kasih fasilitas untuk fast respon di Si Cepat dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk strategi marketing dan selling. Dan itulah adalah 6 aplikasi yang saya gunakan selama ini minimal untuk membangun sebuah bisnis baru. Jadi pertama adalah website, yang kedua adalah WhatsApp, yang ketiga adalah kirim email, yang keempat adalah data analitik. Ini penting banget untuk owner bisnis. Habis itu One Signal adalah push trigger, yang ketiga adalah Arvoli gitu ya untuk pengiriman. So, lalu bagaimana, ini adalah final slide saya gitu ya, untuk mengoptimasi bisnis ala anak muda sebagai bentuk seluruhan flow dalam bisnis teman-teman. Jadi ada traffic, ada customer, ada produk, ada transaction, ada result gitu ya. Pastinya semuanya udah clear dan ini adalah tools bocorannya udah bisa dipakai juga. Dan sebagai owner ini adalah hal yang pertama kali ketika saya membangun sebuah bisnis, ini mindset juga salah satu strategi juga yang saya lakukan ketika saya membangun sebuah bisnis. Yang pertama adalah keluar dari kerumunan. Ini penting teman-teman. Banyak strategi ini membantah sebuah stereotip bahwa ketika membangun sebuah bisnis baru itu pasti sepi, dan melalui strategi ini bisnis yang ketika saya bikin bisnis baru itu pasti rame, bisnis baru pasti rame dan lain sebagainya, karena flow-nya adalah keluar dari kerumunan. Ketika teman-teman bangun sebuah bisnis, pasti teman-teman sudah punya kompetitor yang sudah jauh lebih dulu dan jauh lebih kuat di antara kompetitor teman-teman. Contohnya teman-teman bisnis F&B gitu, teman bikin cafe, coffee shop gitu. Pasti teman-teman sudah punya benchmark, oh kompetitor paling tingginya A. Nah, yang teman-teman lakukan adalah jangan ikuti cara mereka berlari dan jangan tiru gaya mereka menari. Banyak e-course dan online course yang berkata bahwa teman-teman tinggal contek strategi A yang saya gunakan untuk berjualan online. Nah, ketika teman-teman lihat e-course tersebut, itu tuh tujuannya bukan untuk owner bisnis, tapi tujuannya untuk mereka yang ingin berjualan. Kalau teman-teman ingin berjualan, teman-teman tinggal tiru aja orang yang sudah melakukan strategi yang sama, gitu. Jadi misalnya teman-teman berjualan nih, yang tadi saya di awal saya sebutin ya. Ini ketika teman-teman tujuannya jualan, teman-teman strateginya adalah cari orang yang sudah mengimplementasikan strategi A dan berhasil. Udah ikutin aja flow-nya. Ikutin strateginya, udah pasti berhasil. Tapi ketika teman-teman membangun sebuah bisnis, itu jangan mengikuti mereka. Apalagi bisnis baru, apalagi bisnisnya itu udah memiliki kompetitornya udah sangat red ocean gitu ya. Yang teman lakukan adalah jangan ikuti cara mereka berlari dan jangan tiru gaya mereka menari. Mereka yang sudah besar di industri Anda memiliki cukup sumber daya untuk menang. Dan cara terbaik Anda untuk memenangkan sebuah market adalah dengan tidak terjebak di permainan mereka.
Dan ini adalah hal yang pertama kali dilakukan Charcoal Store di tahun 2019. Di tahun 2019 tuh banyak banget vendor, bahkan di kota saya tuh udah ratusan vendor gitu ya. Dan strateginya sama gitu. Dari publikasi, dari komunitas dan lain sebagainya. Nah, ketika saya melakukan hal yang sama, pasti hasilnya udah pasti mereka yang menang gitu ya. Karena tujuan saya bisnis adalah saya pengen jadi top of mind, positioning saya jelas, dan saya ingin menang. Yang saya lakukan adalah saya tidak ingin mengikuti cara mereka berlari, baik dari sisi strategi, baik dari sisi operasional, baik dari sisi mindset. Yang saya lakukan adalah dengan cara mengikuti alur saya sendiri gitu. Contohnya saya mendobrak di sisi marketing, saya melalui Facebook Ads, Instagram Ads. Dari sisi operasional, saya ingin mempersempit, kalau dari vendor lain bisa 12 piece, saya bisa satuan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi pastiin ketika teman-teman bangun bisnis baru gitu ya, dan teman-teman sudah clear bahwa kompetitor teman-teman sudah besar, yang teman-teman lakukan untuk menang di dalam bisnis tersebut adalah jangan ikuti cara mereka berlari dan jangan tiru gaya mereka menari gitu. Lalu yang kedua adalah perbaharui cara berpikir teman-teman sebagai business owner. Ini juga sangat penting juga. Bisnis yang Anda bangun bergantung pada mahirnya cara berpikir Anda. Jadi gimana teman-teman maksudnya? Jadi pastiin teman-teman setiap bulannya itu ada ilmu baru yang masuk, atau setidaknya ada satu nasihat yang masuk di dalam benak teman-teman. Yang saya lakukan sekarang adalah saya punya jam, atau sorry bukan jam, tanggal khusus untuk saya berpikir lagi dan lagi. Jadi di rentang tanggal 27 sampai tanggal 30 saya tuh wajib beli satu e-course, wajib ikut satu workshop, wajib beli satu buku. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi mindset saya, untuk terus memperbaharui pola pikir saya dalam bisnis. Karena walaupun kita sudah masuk kurva S yang paling ujung gitu ya, sudah winning di bisnis, kita perlu pembaharuan terus-menerus baik secara mindset. Karena yang tadi saya sebutin di slide pertama, pola pikir kita sebagai owner itu menentukan segala hal. Yang dipertaruhkan tuh banyak banget ketika kita membangun sebuah bisnis, apalagi memiliki sebuah tim. Salah satu pertanggungjawabannya adalah omset mereka, bisnis kita sendiri, dan rezeki tim kita, lingkungan tim kita, terus keluarga tim kita gitu ya. Ketika kita memiliki tim itu tuh semuanya bergantung pada pola pikir ownernya. Kalau pola pikirnya salah, itu pasti mereka tuh berdampak gitu. Dan hal yang pertama yang perlu teman-teman camkan adalah pastiin teman-teman setiap bulan itu punya satu tanggal khusus gitu ya, atau punya waktu khusus untuk memperbaharui mindset teman-teman, pola pikir teman-teman, dan diperbaharui terus-menerus melalui bisa e-course, bisa ikut workshop, bisa beli buku baru, atau bisa bergaul dengan teman baru. Contohnya kayak gini nih di webinar kali ini, makanya di awal tuh saya sounding ya. Kenapa saya senang bertemu dengan orang baru adalah salah satunya ini. Salah satunya saya ingin memperbaharui pola pikir saya lagi gitu ya, bertemu dengan orang baru, berbicara dan ngobrol baru dengan hal-hal yang saya nggak ketahui gitu. Jadi keluar dan pergi belajar kepada siapapun setiap bulannya untuk memperbaharui cara berpikir Anda. Yang terakhir adalah optimasi bisnis anak muda adalah terus berinovasi. Ini adalah statement yang saya lakukan pada diri saya sendiri dalam bisnis. Ketika bisnis saya tidak berinovasi, mending saya tutup bisnisnya. Karena lagi-lagi variabel itu banyak ketika bisnis itu pengen growth gitu ya. Kan kita bisnis itu pengen growth, baik secara omset maupun secara tim gitu ya. Target saya di Charcoal Indonesia, saya pengen meng-hire minimal 1.000 tim di lingkungan saya. Nah, itu adalah bentuk inovasi dalam tim. Begitu juga dalam produk. Jadi terus-terusan berinovasi, dan bagaimana cara berinovasinya adalah baca laporan bisnis dari setiap tim bisnis teman-teman dan temukan inovasi yang bisa Anda ciptakan dari situ. Jadi di weekly atau monthly report dari tim-tim teman-teman, dari marketing, dari R&D, dari selling, dari seluruh tim gitu ya, baca laporannya. Habis itu ada nggak ya satu benang merah yang bisa teman-teman ambil untuk berinovasi dalam bisnis teman-teman. Dan bisnis inovasi ini nggak selalu tentang produk gitu ya. Jadi nggak harus maksain inovasinya tentang produk, tapi bisa juga tentang behaviornya, marketnya, tentang sustain dari bisnisnya, tentang fasilitasnya, tentang kreativitas di media sosial, dan banyak hal yang bisa perbaharui. Jadi
flow-nya adalah berinovasi atau tutup bisnisnya. Dan itulah hal yang bisa saya sampaikan nih teman-teman untuk sesi kali ini. Dan nggak terasa udah 1 jam lebih flow yang saya sampaikan. Jadi buat teman-teman lagi-lagi saya pastiin flow-nya adalah operasional dulu clearin, traffic-nya clearin, pengelompokan datanya sudah clear, baru make impact. So mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bahas lebih lanjutnya part-part yang mungkin teman-teman kepo lebih lanjut melalui Q&A bersama Mas Rifki. Oke Mas, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mas Eko. Masya Allah, luar biasa ya. Ilmunya tuh nggak terasa banget gitu ya, udah 1 jam saking banyak daging-dagingnya gitu ya. Jadi alhamdulillah kita telah mendengarkan banyak manfaat walaupun waktunya singkat gitu ya. Terima kasih banyak kepada Mas Eko dan terima kasih banyak buat kawan-kawan nih yang luar biasa sampai saat ini masih semangat untuk mengikuti webinar pada malam hari ini, luar biasa. Karena nanti di penghujung akan ada sebuah solusi juga nih buat kawan-kawan. Nah, jadi sebelum kita masuk sesi berikutnya, yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu juga ya, yang dimana kawan-kawan semua yang sudah hadir malam hari ini itu berkesempatan untuk bertanya terkait materi ataupun terkait bisnis anak muda yang akan dijawab langsung oleh pemateri malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita rehat-rehat dulu sebentar gitu ya, tenangin dulu nih otak kita biar nggak terlalu ngebul gitu ya. Jadi kawan-kawan silakan untuk pastikan sudah mencatat atau men-screenshot dari beberapa materi yang luar biasa tuh dari Mas Eko barusan, karena saya juga sudah foto gitu ya. Jadi kawan-kawan pastikan sudah mencatat, cek lagi catatannya gitu ya. Nah, setelah ini kita akan membahas sedikit mengenai tools yang sudah digunakan oleh Mas Eko tadi atau yang sudah direkomendasikan gitu ya. Nah, saya mau nanya Mas, oke siap, bentar. Setelah ini kita akan bertanya dan ini adalah salah satu syarat untuk kawan-kawan bisa berkesempatan bertanya kepada pemateri malam hari ini. Duh, saya ke distract nih, ada yang bilang mirip Mas Bam. Waduh, kayaknya ini pelanggan atau penonton setia webinar Billionaire Coach nih. Tahu Mas Bam juga. Nah, jadi gini kawan-kawan, barusan Mas Eko sudah merekomendasikan beberapa tools yang luar biasa, cukup penting di bisnis gitu ya, terutama kebutuhan bisnis pada saat ini gitu ya. Nah, kawan-kawan, salah satunya itu adalah Arveoli, platform digital online pengiriman yang bisa membantu para pengirim atau para penjual, kawan-kawan semua, business owner, untuk mengirimkan produk fisiknya ke seluruh Indonesia, yang dimana itu bisa COD ataupun tanpa COD dan gratis. Menariknya adalah kawan-kawan bisa dapatkan khusus malam hari ini aja, apabila kawan-kawan registrasi itu akan mendapatkan gratis ongkir sebesar 20%. Jadi pastikan, barusan Rifki udah lihat dari mulai kota Garut, terus dari mana lagi tuh tadi tuh, Ambon, Bekasi, Jakarta, Bandung yang punya berbagai macam bisnis terutama di produk fisik. Yuk kawan-kawan, langsung aja kita action, langsung aja kita praktek gitu ya, karena apalah artinya ilmu apabila tidak dipraktekkan. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan untuk registrasi dengan tools yang membantu, yang sudah direkomendasikan juga oleh Mas Eko agar membantu kebutuhan bisnis kawan-kawan, karena ini juga cukup penting. Nah, caranya gampang banget kawan-kawan. Silakan kawan-kawan klik link yang sudah ada di kolom chat. Jadi alhamdulillah malam hari ini saya ditemani oleh operator yaitu Kang Ozi dari tim Arveoli langsung. Jadi Kang Ozi sudah mengirimkan link registrasi untuk kawan-kawan ikut dan mendapatkan potongan harga sebesar 20% untuk ongkos kirimnya. Jadi kawan-kawan silakan diklik dulu ya. Saya izin share screen dulu Mas Eko sebentar. Jadi oke. Nah, sudah terlihat ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, sebelum melihat ke layar HP atau laptop kawan-kawan, pastikan sudah klik dulu registrasinya ya. Sekali lagi, kawan-kawan, pastikan sudah klik dulu link registrasi di kolom chat agar kita bareng-bareng prakteknya gitu ya. Kita bareng-bareng untuk mulai daftar dari tools Arveoli ini. Kenapa? Karena dijamin sangat bermanfaat dan insya Allah akan memudahkan pengiriman kawan-kawan semua di seluruh Indonesia. Menariknya adalah
Arveoli ini sudah bekerja sama dengan beberapa ekspedisi dan insya Allah di bulan depan itu akan berkolaborasi kembali dengan ekspedisi baru yang siap untuk membantu kiriman kawan-kawan mau itu COD ataupun non COD. Nah, caranya gampang banget kawan-kawan. Jika sudah diklik linknya, kawan-kawan silakan isi datanya sesuai dengan form yang ada di sini. Rifki contohin ya, jadi kawan-kawan yuk bareng-bareng sekarang kawan-kawan sambil isi data sambil dengerin Rifki untuk mengisi data nih. Silakan data namanya ya, Rifki, kemudian WhatsApp-nya gitu ya. Kemudian kawan-kawan silakan ketik Gmail-nya, kemudian tokonya, katakanlah saya punya toko sport ya. Amin. Passwordnya bebas lah ya. Oke, dan ini pastikan kawan-kawan sudah sesuai dengan asal kotanya ya. Nah, di sini ada tuh nanti katakanlah saya dari Bandung ya. Jadi kota Bandung lalu di checklist. Oke, dengan ini saya menyetujui untuk berkomitmen melakukan pengiriman paket menggunakan Arveoli. Jadi nggak cuma diisi tapi juga melakukan aktivitas yaitu mengirim ya menggunakan platform Arveoli. Jika sudah semuanya, kawan-kawan langsung saja daftar. Oke, ini Rifki barusan ngelakuin nih. Oke, sudah terdaftar ya. Saya ternyata sudah terdaftar, jadi saya tinggal login. Nah, kawan-kawan, pastikan kalau kawan-kawan sudah mengisi form ini ya, nanti langsung masuk ke website punyanya Arveoli. Oke, nanti linknya ada di kolom chat juga ya. Silakan kawan-kawan klik linknya. Nah, nanti tampilannya seperti ini kawan-kawan. Jadi nanti kawan-kawan semua masuk ke website Arveoli, bisa langsung login aja sesuai Gmail dan password yang sudah didaftarkan. Lalu klik sign in. Nah, ini tampilan sederhana yang sangat membantu dari Arveoli. Nah, kawan-kawan, ini sangat luar biasa ya dengan tools yang cukup sederhana tapi sangat banyak manfaatnya. Kawan-kawan bisa manfaatkan di sini dengan berbagai macam fitur. Nah, kali ini Rifki sedang ada di dashboard yang dimana menu utama untuk data semua atau data pengiriman kawan-kawan semua. Jadi bisa ngecek di bagian delivernya apakah sudah ada yang terkirim atau masih on proses atau ada kendala pending ataupun retur, kemudian juga gagal kirim ya retur. Nah, jadi kawan-kawan silakan manfaatkan fitur yang ada. Di sini juga ada drop off nih kalau kawan-kawan pengen nganterin produknya ke ekspedisi ya yang terletak dekat dengan lokasi kawan-kawan. Silakan nanti juga diketik namanya, kita juga siap membantu gitu ya. Di sini juga yang menariknya adalah ada pick up nih. Nah, di pick up ini nanti kawan-kawan bisa langsung aja isi datanya dulu. Nanti akan kurir ekspedisi menjemput ke lokasi penjemputan yang sudah disepakati. Jadi nanti tinggal dicatat alamatnya, harinya, dan lain sebagainya ya untuk kawan-kawan mengirim dengan cara pick up. Jadi nanti nggak usah repot-repot harus mampir ke ekspedisi, tapi juga akan dijemput oleh kurirnya gitu ya. Jadi cukup membantu. Kemudian di sini juga ada tarifnya berapa ya kawan-kawan. Di sini juga ada hitungannya agar memudahkan kawan-kawan untuk menginformasikan ke customer dan semuanya juga terdata dengan rapih agar secara pendataan keuangan juga nggak berantakan ya, nggak acak-acakan, nggak bikin puyeng gitu ya. Karena yang cukup puyeng ya kalau ngomongin ongkir gitu. Pengalaman saya. Nah, selanjutnya ada juga tracking. Nah, ini nih fungsi untuk customer. Tapi kalau di Arveoli itu resi udah otomatis kekirim ke customer. Jadi kawan-kawan nggak usah kerepotan tracking satu-satu lalu dikirimkan kepada customer gitu ya. Kalau di Arveoli itu udah otomatis nanti akan langsung terkirim ke customer. Makanya nomornya tuh sudah dipastikan nomor WhatsApp customer dan nanti akan langsung dikirim. Jadi tidak usah kerepotan kawan-kawan mengirimkan resinya. Gitu. Oke. Nah, kali ini kalau sudah jelas kawan-kawan tidak hanya sesederhana ini ya Arveoli, tapi juga tim dari Arveoli itu siap membantu dengan maksimal. Nah, nanti kawan-kawan kita akan kirimkan link nomor CS atau customer service dari Arveoli yang siap membantu, yang siap memandu kawan-kawan untuk menggunakan Arveoli. Jadi nggak usah khawatir gimana cara pakainya. Nanti kita juga akan siap membantu, akan siap dipandu oleh tim Arveoli-nya gitu ya. Jadi insya Allah dengan pelayanan yang maksimal agar kawan-kawan juga termudahkan dan kita bisa saling berkolaborasi kurang lebih seperti itu. Oke, nah kali ini kawan-kawan saya pengen tahu nih
Siapa aja yang sudah berhasil registrasi, tolong ketik sudah di kolom chat. Nanti ada hadiahnya ya, hadiah menarik. Katakanlah hadiah menarik yang bisa kawan-kawan dapatkan, yang insya Allah berlaku jangka panjang juga. Kemudian bisa jadi apa ya, amal jariah gitu ya, kebaikan buat para pemateri dan juga kawan-kawan pun bisa juga gitu. Jadi silakan ketik ya, ini ada sekitar 150 peserta, tapi baru beberapa orang nih yang ketik sudah. Oke. Sudah lama join, Masya Allah. Terima kasih Kak Mas Tuti, mudah-mudahan terbantu. Terima kasih sudah support juga. Yang sudah join, terima kasih. Yang belum join, silakan. Misal sudah join daftar tapi belum digunakan jasanya gimana? Silakan daftar dulu dan nanti kita akan support dan pandu dulu mengenai fiturnya agar kawan-kawan tidak bingung bagaimana cara memakainya. Nah, nanti kawan-kawan juga akan dibantu oleh tim CS-nya biar nanti tahu gitu ya harus kayak gimana cara pemakaiannya. Sudah coba daftar tapi error pas diklik, bentar. Oke, bentar. Kita kirimin linknya lagi di kolom chat. Oke, dicoba lagi ya ini kepada Kak iPad. Waduh, Kak iPad merek iPad ya. Silakan dicoba dulu Kak. Mohon maaf. Sudah, tapi ekspedisinya bisa. Oke, Kak. Silakan didaftarkan dulu ya. Nanti insya Allah beberapa bulan ke depan Arveoli akan bekerja sama dengan beberapa ekspedisi juga. Jadi nggak usah khawatir, di seluruh Indonesia insya Allah akan terjangkau ya oleh tim Arveoli. Dan saya harap kawan-kawan bisa mendapatkan benefit lebih atau value lebih. Nah, apa sih yang menarik ya untuk value lebihnya? Di sini saya akan share dulu nih value yang menarik yang bisa kawan-kawan dapatkan. Oke, sudah ada beberapa gitu ya. Sudah daftar, Masya Allah, terima kasih. Nah, bagi yang belum daftar nih, pasti nyesel nih karena ini adalah momentum kesempatan nih. Saya izin share lagi nih. Nah, oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya kawan-kawan. Nah, nih kawan-kawan, gampang banget ya, ini adalah cara kerja dari fitur Arveoli gitu ya. Cukup dengan daftar, kemudian top up poin, ongkir dan lain sebagainya. Silakan di screenshot ya, cepet-cepetan gitu ya, agar kawan-kawan bisa efektif malam hari ini. Nah, di sini adalah benefit yang bisa didapatkan oleh kawan-kawan apabila kolaborasi bersama Arveoli. Kawan-kawan di sini apabila sudah daftar, itu bisa dapatkan 20% ongkos kirim. Kemudian juga COD bisa, di pick up juga bisa ya, nggak usah kerepotan. Seperti yang saya bilang, resi bisa langsung kekirim gitu ya. Dan menariknya adalah pencairan COD itu maksimal H+1 ketika produk sudah diterima. Jadi nggak usah perlu nunggu cair dulu gitu ya. Kayak gajian di awal bulan nih. Nunggu cair dulu. Kalau Arveoli langsung dicairkan, maksimal itu H+1 setelah produknya sudah tiba di penerima. Kemudian juga kawan-kawan, di sini ada reward yang insya Allah saya percaya apabila kawan-kawan serius dalam bisnis dan niat gitu ya, apalagi barusan Mas Eko juga sudah bilang untuk terus upgrade, terus berinovasi, terus maintenance dari segala bentuk mindsetnya, ilmu-ilmu untuk mindsetnya gitu ya. Insya Allah saya percaya kawan-kawan semua bisa dapatkan reward member Arveoli. Nah, Masya Allahnya gitu ya kawan-kawan, di sini ada benefit atau reward yang luar biasa, yaitu namanya Dewa gitu ya, yang dimana kawan-kawan bisa mendapatkan plakat diamond, nilai value-nya sangat tinggi gitu ya, kemudian juga poin luar biasa, free access, dan menariknya adalah tiket workshop premium bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Nah, nanti kemarin tuh ada di workshop produk launch dinamit, ada satu orang namanya siapa? Kang Fajar. Kang Fajar, ada salah satu member Arveoli, alhamdulillah beliau achievement mendapatkan reward di workshop produk launch dinamit, yaitu Kang Fajar. Jadi mudah-mudahan saya doakan kepada partisipan yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan bisa sama seperti Kang Fajar yang bisa mendapatkan tiket workshop premium Kang Dewa seharga 7,7 juta. Luar biasa ya, bisa dapatkan secara gratis. Ini tidak diniatkan oleh Kang Fajar, tidak
apa ya, tidak mengeluarkan modal yang cukup besar gitu ya, hanya menggunakan Arveoli untuk aktivitas pengiriman, operasional pengiriman, tapi tiba-tiba, Masya Allah ya, beliau mendapatkan rezeki yang luar biasa ya, dipertemukan dengan lingkungan yang luar biasa, dan mendapatkan value yang sangat luar biasa dari tim Arveoli. Jadi Masya Allah, Arveoli ini siap membantu pertumbuhan bisnisnya kawan-kawan, tidak hanya untuk membantu pengiriman, tapi juga untuk pertumbuhan secara signifikan dan keseluruhan untuk kawan-kawan semua. Jadi pastikan kawan-kawan semua beruntung ya mendapatkan uh, reward yang 1 miliar atau yang dewa ini, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya kawan-kawan di sini ada beberapa contoh yang sudah join nih, Rifki bacakan ya. Arveoli gokil, sehari aja nambah profit hampir 1,5 juta. Waduh, kebayang kan kalau misalkan poin atau profit Arveoli itu di luar perhitungan profit jual gitu ya. Kayak tiba-tiba aja gitu dapat profit cuman karena ngirim pakai Arveoli. Kebayangkan 1,5 juta satu hari kaliin 30 hari gitu ya. Jadi wah luar biasa ya, bisa dapetin 15 juta tanpa diduga-duga. Bisa ngebantu biaya operasional atau nambahin profit gitu ya, atau bisa wah pokoknya Masya Allah lah. Kalian bisa langsung manfaatkan aja gitu ya. Ini adalah kesempatan, ini adalah momentum yang bisa kawan-kawan untuk coba gitu ya. Jadi pastikan kawan-kawan daftar sekarang juga. Jadi klik link yang sudah ada di kolom chat. Di sini ada registrasinya ya. Jadi kawan-kawan silakan langsung diklik dulu dan isi formnya dulu. Rifki kasih waktu sekitar 2 menit deh. 2 menit untuk melakukan registrasi ya kawan-kawan. Silakan kawan-kawan registrasi, silakan kawan-kawan daftar seperti yang Rifki contohkan ya. Nah, ini ya. Kawan-kawan isi ini waktunya 2 menit deh Rifki kasih agar kawan-kawan dapat maksimal untuk memanfaatkan webinar pada malam hari ini ya. Silakan. Oke, diisi. Setelah diisi kawan-kawan pastikan juga digunakan ya, agar nanti kawan-kawan bisa mendapatkan reward-rewardnya atau value-value yang tidak diduga gitu ya. Karena Masya Allah ya, hadiahnya luar biasa itu. Oke, nah kawan-kawan, di sini udah ada beberapa partisipan yang ingin bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah daftar dan sudah registrasi ya. Saya doakan bisnisnya berkembang, saya doakan operasionalnya lancar, saya doakan juga pengirimannya banyak terus gitu ya, dan saya doakan profit di setiap harinya itu melimpah gitu ya, meledak gitu ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini langsung aja kita masuk ke sesi Q&A gitu ya. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, saya beri kesempatan untuk bertanya langsung. Boleh on cam ataupun off cam, nggak apa-apa. Yang penting kawan-kawan silakan manfaatkan fitur. Di sini ada fitur reaction, lalu klik bagian raise hand. Biar nanti saya mempersilakan kawan-kawan untuk bertanya seputar materi. Oke, kalau sudah siap kawan-kawan sambil raise hand, kawan-kawan juga boleh untuk bertanya di kolom chat gitu ya. Ini ada dari Kak Digimen. Waduh, Digimen. Registrasinya gratis, Kak. Gratis semuanya. Arveoli gratis tanpa pungutan biaya sedikit pun. Jadi, kenapa enggak gitu ya? Cuman ngisi data aja, kawan-kawan bisa mendapatkan, Masya Allah, rezeki yang luar biasa. Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada Kak Novi Rosalia Putri. Halo Kak Novi, selamat malam. Halo, selamat malam, Kak. Oke, silakan Kak Novi kenalkan nama dan juga bisnisnya apa, lalu mangga pertanyaannya apa untuk Mas Eko, silakan. Halo, bismillah, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. malam, Mas Eko. Ini kebetulan saya tadi catatannya agak banyak. Ini boleh nggak saya tanyain? Ini udah saya rangkum sih sebetulnya. Untuk bisnis Mas Eko sendiri itu kan yang saya tangkap itu bisnis skala besar ya. Terus pertanyaan saya nih, kalau untuk bisnis skala kecil di luar orang yang memproduksi sendiri, untuk ngumpulin orang-orang ahli-ahli yang tim itu, kalau misalkan kita sampai nggak ketemu orang-orang tersebut itu gimana? Terus apa sih modal yang dibutuhkan nih untuk memungkinkan bisnis skala kecil nih meng-hire tim-tim tersebut. Terus kalau selama 3 bulan itu masih nggak bisa membuild tim tersebut itu gimana?
Terus yang paling utama sih gaji dari tim-tim tersebut itu untuk pebisnis pemula itu berapa gitu. Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngeborong ya, Kak Novi. Bangga, Mas Eko mau langsung dijawab satu persatu silahkan. Halo Kak Novi, selamat kenal ya, salam kenal. Aduh, aku bantu jawab dikit nih ya. Pertanyaan bagus banget sih tentang gimana kalau proses bisnis itu skala kecil dan bagaimana kalau kita nggak bisa menemuin tim yang tepat di bisnis kita. Sebenarnya saya ingin kasih bocoran, kebetulan partner saya tuh sebenarnya ada di Zoom ini nih di Chartcoaster, jadi CEO Chartcoaster ada di sini. Saya mau bocorin nih, kalau teman-teman pikir Chartcoaster itu berawal dari besar gitu ya, modal Chartcoaster pertama kali hanya 1.500.000 nih teman-teman di tahun 2019, dan seluruh modal yang saya lakukan itu full untuk marketing. Saya membangun bisnis Chartcoaster secara operasional itu kecil, tapi secara visi, secara misi itu besar. Nah, yang pertama kali mungkin Kak Novi lakukan adalah mungkin Kak Novi sudah bisa bayangin nih, harus bisa gambarin berapa market dari bisnis Kak Novi-nya. Contohnya waktu saya bangun Chartcoaster bersama partner gitu ya, saya udah tahu nih, oh market di luar sana tuh banyak banget dengan dengan modal 1,5 juta. Ini bisa menggulung sampai di angka 30 sampai 45 juta per bulan. Nah, yang saya lakukan adalah yang tadinya 1,5 juta marketing ini untuk 1 bulan, yang saya lakukan adalah 1,5 juta ini untuk 1 hari. Sehingga di 1 hari ini udah profit, datanya udah clear ya. Jadi bukan profit nih, sorry. Saya dapat berapa banyak data gitu ya. Ketika sudah clear, saya dapat omset di hari pertama, di hari kedua misalnya di hari pertama saya dapat 3 juta gitu omsetnya. Datanya misalnya 20 data gitu. Nah, uang 3 juta ini saya gulungin lagi di hari kedua. Hari kedua jadi yang tadinya di hari kedua harusnya 1,5 juta jadi 3 juta. Di hari ketiga beda lagi nih 9 juta, 10 juta dan sebagainya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi kalau berpikir bisnis besar itu berawal dari besar juga, enggak juga. Yang saya maksud operasional itu secara model flow dari customer datang, datanya kita tangkap, lalu apa yang customer inginkan gitu ya, kita bisa deliver dengan baik, lalu datanya kita bisa terima juga dan bisa kita olah itu secara flow itu sudah clear, itu sudah bisa dikategorikan secara operasional. Bahkan awal mula Chartcoaster pun dulu kita nggak punya mesin, bahkan bekerjanya pun di kamar gitu sama partner saya dulu di Jogja gitu. Jadi secara operasional tuh clear dari flow awal sudah clear, data yang didapetin sudah clear, omset yang mau dicapai di 1 bulan itu clear, berapapun biaya marketingnya, berapapun resource yang kita punya itu akan mengakomodasi seluruh visi kita di 1 bulan tersebut. Karena market itu udah fix gitu ya. Misalnya saya targetin 100.000 market di bulan ini, itu sama halnya ya udah segitu aja gitu. Berapa budget marketingnya ya marketnya segitu. Jadi yang pertama kali mungkin Kak Novi lakukan adalah berapa potensial market yang bisnis Kak Novi jangkau, dan udah langsung masif aja untuk secara marketing. Berapa pun modalnya, misalnya modalnya cuma 100.000, kalau itu mengakomodir keseluruhan ya udah gulung 100.000, tapi pasti produk dan marketnya fit gitu. Karena berapapun nilai uang yang kita lempar, kalau itu sudah fit, pasti datanya akan menggulung gitu ya. Lalu yang kedua terkait tim. Dan ini unik nih Kak Novi. Saya mau cerita di tahun 2020 itu pas pandemi banget tuh di 2019 akhir menuju 2020 di Januari kurang lebih. Jadi saya tuh bangun bisnis di Jogja. Saya pengen bangun kantor di 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan saya bangun Chartcoaster itu sudah punya cukup kekuatan finansial untuk membangun sebuah kantor dengan modal 1,5 juta ini ya. Akhirnya saya pulang ke kampung halaman di Tegal. Nah, karena pandemi gitu ya, akhirnya saya mengundurkan untuk kayaknya nggak bisa deh untuk berpergian ke Jogja, dan akhirnya kantor pertamanya Chartcoaster itu ada di kota Tegal gitu, di kota kampung kelahiran saya gitu ya saat ini. Nah, bagaimana cara meng-hire tim untuk mendapatkan research yang baik gitu ya? Padahal di kota yang mungkin di kota saya gitu ya, untuk mendapatkan SDM yang cukup mumpuni gitu ya,
itu sangat susah karena kebanyakan teman-teman saya di kota Tegal ini mereka-mereka yang pintar justru lari ke Jakarta, ke Bandung, ke Yogyakarta. Jarang orang yang benar-benar pintar di satu bidang itu stay di kota Tegal. Nah, yang saya lakukan adalah saya hire tim HR gitu ya. Jadi pertama kali yang saya lakukan hire tim orang yang bisa menilai apakah dia baik dan tidak untuk job di sini. Jadi kan kalau di perusahaan itu ada tim HRD gitu. Nah, saya hire tuh tim HR-nya dulu. Jadi make sure dia udah clear. Saya mau tim yang seperti ini, job desk-nya seperti ini. Tolong cariin dong di Kota Tegal ada nggak ya gitu. Jadi yang pertama kali misalnya emang nggak punya kemampuan untuk menilai orang, nggak punya kemampuan untuk melihat kapasitas orang, mungkin yang pertama kali dilakukan mungkin bisa meniru saya gitu ya, cari orang HRD-nya dulu, HRD-nya dulu gitu. Sehingga tim HRD ini akan mencari orang yang kapabilitasnya sesuai dengan kriteria yang kita di perusahaan, misalnya tim marketing, tim sales, dan lain sebagainya. Nah, untuk untuk gaji di Self-Store ini, jadi saya sepakat dengan partner saya, ada Mas Sahrul di sini, ada nonton juga, Insya Allah. Saya sepakat dengan Mas Sahrul. Jadi motto saya di Self-Store itu adalah saya membantu tim saya bantu saya dan tim saya membantu mitra saya. Jadi itu adalah fundamental kita bekerja di Self-Store. Nah, cara saya membantu tim saya adalah dengan cara menggaji gitu ya. Dan alasan orang gitu ya, sebelum saya meng-hire orang, saya tahu dulu nih karakteristik orang di Tegal tuh kayak gimana gitu. Lingkungan saya tuh gimana, kenapa mereka kok pergi jauh-jauh ke Jakarta gitu ya. Kok mereka pergi jauh-jauh ke Bandung misalnya, ke Yogyakarta. Kenapa? Alasannya mereka apa gitu ya. Dan ketika saya cari tahu, ternyata alasannya tuh karena gajinya di Jakarta UMR-nya lebih besar, let's say 5 juta, 6 juta gitu ya. Nah, alasan tersebut yang saya ambil dan saya implementasikan ke Self-Store. Jadi alhamdulillah sampai saat ini Self-Store di tim sales-nya potensial gajinya sampai 8 juta per bulan dengan calculate yang tim HR kita udah kalkulasiin. Nah, dengan jadi gaji itu sebagai umpan untuk kita meng-hire orang-orang pintar kan, gitu. Itu yang mentor saya berikan gitu ya. Jadi potensial gaji itu menjadi sebuah umpan untuk melihat apakah orang tersebut mau bekerja dengan kita dan lain sebagainya. Jadi ketika meng-hire sebuah gaji, dan ini satu tips buat teman-teman semua ketika membangun sebuah bisnis atau meng-hire tim. Yang teman-teman harus perhatikan adalah ketika membangun sebuah tim, itu tuh kita tempo 1 hari, satu bulan. Jadi ketika kita hire tim A misalnya, kita hire tim A, gajinya misal 5 juta. Itu kita nggak langsung kasih duit 5 juta di muka di awal gitu ya. Yang kita lakukan adalah kita pending dulu 1 bulan. Jadi kita menikmati kerjanya dulu 1 bulan, baru kita gaji 1 bulan gitu, 5 juta gitu kan. Nah, ini adalah flow yang harus teman-teman tahu sebagai owner bisnis. Dan ilmu ini juga saya dapetin ketika saya bekerja di satu perusahaan besar gitu. Kenapa perusahaan ini kok kayaknya secara cash flow nggak baik, tapi setiap bulan tuh selalu hire orang gitu. Oh, ternyata mereka berpikir bahwa oh iya benar juga ya, 1 bulan ini kita bisa manfaatin untuk jadi strategi yang udah kita build di dalam 1 bulan itu, berapa financial omset yang kita udah mau capai nih. Misal 100 juta di 1 bulan ini. Oke, berarti dalam 100 juta ini kita butuh 5 tim. Masing-masing 5 juta misalnya. Berarti kan 25 juta. Nah, dari situ ketika achieve nanti di 100 juta, berarti kita udah bisa gaji mereka 5 juta, 5 juta, 5 juta gitu. Jadi biasanya orang yang takut untuk meng-hire tim atau takut untuk berinvestasi melalui tim gitu, alasannya cuma 2. Yang pertama, mereka nggak yakin sama bisnis mereka sendiri. Contoh, walaupun ketika saya bangun bisnis, walaupun saya nggak punya uang sama sekali secara cash flow, tapi saya yakin 1 bulan ini ketika strategi yang saya lakukan sudah clear dan jelas, saya bisa mendapatkan 100 juta untuk meng-hire 1 orang gitu. Nah, biasanya ketika orang nggak berani meng-hire tim adalah mereka nggak yakin sendiri sama bisnisnya mereka sendiri gitu. Mereka nggak yakin bahwa potensial omsetnya bakal capai di 1 bulan itu. Atau yang kedua, orang yang nggak berani hire tim adalah karena mereka berpikir bahwa ketika gue hire tim itu menjadi sebuah beban operasional di bisnis.
Itu terpatahkan ketika saya tahu konsep perusahaan. Tadi saya sebut ya, kalau perusahaan itu berfokus pada aset. Nah, salah satu aset perusahaan adalah employee. Jadi semakin banyak employee, semakin banyak aset yang bisa didapatkan di salah satu perusahaan tersebut. Makanya karakteristik UMKM, UKM sampai startup itu kan dari employee ya. Jadi usaha menengah, usaha kecil, employee-nya 5 sampai 10. Usaha menengah, employee-nya dari 10 sampai 50. Startup udah employee di atas 100 sampai 200 employee gitu. Makanya dari sisi karakteristik kategori bisnis saja, perusahaan aja dilihat dari employee, karena employee itu termasuk dalam aset. Makanya ketika teman-teman ingin membangun bisnis, jangan takut untuk meng-hire tim. Ketika teman-teman masih takut, berarti teman-teman masih belum yakin sama bisnis model di dalam bisnis teman-teman. Jadi kalau masih belum yakin, bedah lagi, tulis lagi, lihat lagi kurangnya di mana, diperbaiki. Ketika sudah yakin, langsung hire tim. Itu sih saran dari aku. Semoga menjawab. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Novi. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan Mas Eko luar biasa ya, sudah menjawab secara detail gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Kak Yudinda Gilang. Halo, selamat malam Kak. Halo, selamat malam Mas Eko, Mas Rifki. Oke, silakan dikenalkan nama, asal kota, dan juga bisnisnya Kak Gilang. Mangga, sama pertanyaannya langsung aja. Oke, baik. Saya Yudinda Gilang dari Bogor. Saya belum punya bisnis, cuman baru-baru ini saya mau memulai suatu bisnis di bidang digital. Nah, langsung aja ke pertanyaannya, Mas Eko. Tadi kan disampaikan bahwa data is money. Nah, dan juga tadi ada beberapa tools untuk mendapatkan data dari customer atau calon customer. Nah, pertanyaannya, apakah ada special tools yang Mas Eko gunakan untuk dapat melakukan seperti predictive analysis dari data yang didapatkan dari berbagai tools yang dipakai. Nah, sama satu lagi, Mas, ketika data itu sudah diolah dan mendapatkan insight, misalnya ada insight A, B, C, D. Nah, itu caranya kita untuk meningkatkan branding atau membangun branding strategi agar pangsa pasar yang bisa kita jangkau itu lebih luas, dan juga agar banyak orang yang aware terhadap produk yang kita tawarkan dan mereka itu mau beli produk kita. Nah, itu bagaimana? Terima kasih. Oke, Mas Yudinda, Mas Gilang aja ya, Mas Gilang. Wah, keren banget sih pertanyaannya. Dan ini pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang penting menurut saya, dan ini juga menjadi keresahan saya dulu. Jadi mungkin pemikiran Mas Gilang udah sama nih sama aku nih. Yang pertama adalah ada nggak sih tools yang bisa memprediksi berapa nilai valuasi kita di bulan depan gitu ya, atau berapa omset yang kita bisa capai di bulan berikutnya. Kalau saya di Carco Indonesia, saya punya data ketika di tahun 2023 nanti gitu ya, di kuartal ke-1 berapa potensial omset yang saya bisa dapat di sana gitu. Berapa banyak data yang bisa saya dapat di sana. Ketika teman-teman berbisnis dan ingin melihat jor-joran gitu ya, bahasa itu jor-joran untuk push market, untuk push income, untuk push aset gitu ya. Yang pertama kali teman-teman, jadi keseluruhan the whole business, teman-teman cukup lihat satu data atau tools. Kalau aplikasinya saya gunain Google Sheet karena tim finance saya pakai Google itu gitu untuk data finance. Jadi data yang bisa kita ketahui untuk melihat bulan depan tuh berapa sih nilai omset kita itu dari data finance, dari data finansial. Teman-teman harus clear nih, ketika teman-teman berbisnis, kenapa banyak motivator, banyak pengusaha yang selalu bilang lihat data operasional, lihat data finansial, lihat data omset kamu setiap bulan. Nah, itu datanya itu ada flow chart-nya. Ketika teman-teman sudah mengumpulkan data minimal 3 tahun belakangan gitu ya. Jadi misal data tahun 2019, 2020,
2021. Teman-teman melihat dari grafik itu aja, teman-teman sudah bisa memprediksi berapa potensial income yang bisa didapatin di tahun 2023. Nah, yang dilakukan saya ketika datanya sudah saya dapatkan dari data finansial itu, yang saya lakukan adalah ketika saya menggunakan strategi yang sama nih di tahun 2022 dan saya implementasikan di tahun 2023, itu grafiknya misalnya naik signifikan di angka 20%. Tapi ketika saya ingin mencapai di tahun 2023 saya ingin 3 kali lipat gitu ya, let's say 300%. Berarti ada satu benang atau key yang saya genjot atau yang saya lakukan 3 kali lipat untuk mendapatkan data yang untuk mendapatkan omset yang 300 kali lipat dari tahun ini. Contoh di tahun 2019 saya dapat misalnya 10 juta, 2021 saya dapat 20 juta, 2023 saya dapat 30 juta. Berarti kan flow-nya setiap tahun kita naik misalnya 10 juta dengan strategi yang sama. Berarti ketika dengan strategi yang sama pun diimplementasikan di tahun 2024 gitu ya, 2023 berarti flow-nya akan naik 10 juta. Nah, bagaimana cara untuk mengukur dan untuk setting goal gitu ya di tahun 2024, ya tinggal lakuin aja 2 kali atau 3 kali lipat actionnya atau marketingnya atau budget brandingnya atau budget untuk operasional ya untuk mencapai nilai yang kita harapin di tahun depan. Nah, biasanya kalau di Chartcoaster itu floatingnya tuh berdasarkan bulan. Jadi kalau kita udah lihat nih rekapan 6 bulan terakhir berapa nilai data yang kita dapetin, dengan strategi apa kita dapetin data itu. Nah, untuk bulan berikutnya biasanya saya entah 2 kali lipat effortnya atau 2 kali lipat marketnya, jadi market penetrasi dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan data finansial yang itu aja sih udah cukup gitu. Dan keseluruhan keputusannya itu berdasarkan data finansial. Makanya teman-teman harus tahu nih, harus mencatat data finansial dari bisnis teman-teman. Terus branding, bagaimana cara untuk membuat gitu ya seseorang itu membeli gitu ya, kurang lebih gitulah. Bagaimana caranya kita menangkap market dan market itu langsung membeli. Ketika teman-teman menginginkan seseorang membeli, gitu ya, ketika teman-teman menginginkan seseorang ketika ditawari produk membeli, itu bukan karena strategi branding. Strategi branding digunakan untuk membuat si customer A membeli satu produk dan membeli produk lainnya. Jadi ketika new customer, yang teman-teman perhatikan bukan data branding, bukan data nilai brandingnya, tapi yang perhatikan data marketing dan salesnya. Jadi aku kasih tahu dikit perbedaan marketing, selling, dan branding. Marketing adalah tujuannya untuk memberitahu seluruh orang yang belum tahu tentang bisnis teman-teman. Jadi ketika teman-teman hire marketing, ketika teman-teman menggunakan strategi marketing, tujuan marketing itu untuk memberitahu sebanyak mungkin orang mengetahui bisnis teman-teman. Nah, selling itu tujuannya untuk mengkonversi gitu, bukan jadi pengolahan data itu tim selling, mengkonversi dari leads ke customer itu tim selling. Jadi untuk mengkonversi data, tujuannya tim selling itu untuk mengkonversi seluruh data yang kita punya, baik data email, nama, kota, dan lain sebagainya itu dari tim selling. Jadi mengkonversi data itu menjadi sebuah income, outputnya apa nih yang kita ingin, omset kah, profit kah, value kah, branding kah, dan lain sebagainya. Nah, kalau branding tujuannya adalah mengakuisisi customer. Jadi contohnya aku pengguna Gojek, yang dilakukan tim brandingnya, tim marketingnya Grab misalnya gitu, adalah memberitahu bahwa ada aplikasi selain Gojek gitu, yaitu Grab. Nah, ketika saya sudah tahu itu Grab gitu ya, tim sellingnya Grab adalah mencoba untuk membuat saya, data yang sudah dipegang adalah membuat saya menikmati satu layanan dari Grab. Atau contoh yang udah mungkin teman-teman sudah dirasakan secara nggak langsung adalah Shopee. Ketika teman-teman install Shopee, itu udah masuk ke trap sellingnya. Ketika teman-teman nikmati satu gratis ongkir, jadi kalau di Shopee itu sekarang saya flow-nya liatin pengguna baru tuh udah dapat gratis ongkir seluruh Indonesia. Nah, itu tim sellingnya Shopee untuk menciptakan
teman-teman menikmati minimal satu produk dari bisnis tersebut. Nah, tim branding adalah memastikan saya tidak akan menggunakan layanan lainnya berupa kompetitor atau layanan lainnya dibanding bisnis tersebut. Jadi tim brandingnya tim sales adalah memastikan seluruh customer yang saya sudah dapat dari marketing dan selling itu menggunakan satu layanan saya all in gitu ya di tim branding. Jadi kalau di Carquoise itu tim brandingnya ada satu untuk market penetrasi. Jadi ketika satu udah pesan produk, ditanya nih kebutuhannya apa lagi Kak, misalnya foto produk, supaya dia nggak lari lagi ke foto produk, kita sediain inovasi baru foto produk. Ya Kak, ini kita ada foto produk. Ketika dia tanya butuhnya apa lagi Kak, butuh video produk, kita lempar lagi video produk dan lain sebagainya. Jadi itu adalah flow kebutuhan yang teman-teman harus lakuin, jadi dari marketing, selling, branding. Semoga membantu untuk pertanyaannya Mas Gilang. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Terima kasih kepada Mas Eko sudah menjawab pertanyaan dari Mas Gilang ya. Terima kasih juga kepada Mas Gilang atas pertanyaannya dan mudah-mudahan mulai langsung dipraktekkan dari jawaban Mas Eko dan mulai langsung banyak yang dirubah dan mudah-mudahan bisnisnya lancar terus. Amin ya rabbal alamin. Oke, ternyata alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Tapi sebelum itu saya izinkan untuk bertanya dulu kepada kawan-kawan yang saat ini masih hadir ya. Apakah kawan-kawan di sini siapa yang mau rekaman Zoominar pada malam hari ini? Silakan ketik mau di kolom chat. Oke, baru 2 orang, 3 orang. Ini lumayan ya, nanti rekamannya bisa diulang-ulang terus, bisa di-refresh lagi ilmunya gitu ya. Yang malam hari ini hadir sudah ada 80 partisipan. Pastikan kawan-kawan semua mengetik mau ya. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Oke, siap. Ini ada yang spamming nih. Nah, jadi kawan-kawan silakan bagi kawan-kawan yang pengen record dari video Zoom malam hari ini itu gampang banget ya. Syaratnya kawan-kawan silakan materi-materi yang tadi itu di-upload di sosial media atau di story Instagram ya, lalu di-tag ke Instagram billionairecoach.co.id, lalu ke Arveoli, lalu ke Eko Merianto, lalu ke Rifki Suhendar. Pastikan kawan-kawan upload dan juga ketik. Lalu kawan-kawan yang sudah daftar tadi, apabila kawan-kawan sudah menggunakan akses atau fitur yang ada di Arveoli, kawan-kawan boleh di-screenshotkan sudah menggunakan Arveoli, lalu dikirim ke nomor customer service Arveoli sebagai pembuktian agar nanti tim Arveoli itu menghubungi kawan-kawan dan mengirimkan link video record Zoominar pada malam hari ini. Gitu. Jadi kawan-kawan, nah ini udah ada nih, silakan dicek ke kolom chat mana aja yang harus di-follow dan di-tag ya. Ini Instagramnya udah ada. Lalu kawan-kawan pastikan yang sudah daftar Arveoli tadi, kawan-kawan sudah menggunakan lalu di-screenshot ya. Jika sudah menggunakan Arveoli, kawan-kawan pastikan screenshot dikirimkan ke nomor customer service-nya agar nanti langsung dikirim link video record Zoominar pada malam hari ini. Jadi kawan-kawan bisa langsung putar kembali video webinar malam hari ini dan pastikan kawan-kawan semua itu tidak kehilangan momentum, tidak kehilangan kesempatan yang ada pada malam hari ini. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada pada malam hari ini. Oke, sekali lagi kawan-kawan pastikan menggunakan Arveoli lalu di screenshot dan dikirimkan ke nomor customer service. Tinggal ketik aja saya sudah gunakan Arveoli, minta link record dari webinar malam hari ini, nanti akan dikirimkan linknya. Gitu kawan-kawan ya. Di sini langsung aja diklik link yang ada di kolom chat dan di save juga agar nanti kawan-kawan apabila sudah menggunakan Arveoli langsung aja dimanfaatkan keuntungan yang didapatkan pada malam hari ini. Dan ini spesial untuk kawan-kawan yang hadir hingga akhir acara. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada hari ini hingga akhir acara. Sebelum kita tutup pada webinar malam hari ini, silakan kepada Mas Eko untuk closing statement ya. Barangkali dari Mas Eko ada sepatah dua patah kata gitu ya. Silakan Mas Eko untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Oh ya, menginfoin lagi buat teman-teman, pastiin tadi daftar Arveoli-nya, dan teman-teman yang ikut Zoom kali ini, teman-teman bisa dapetin akses Carquoise Store gratis. Tadi dapat info dari Mas Sahrul.
senilai 249.000 gratis untuk malam ini aja. Syaratnya cukup screenshot webinar kali ini dan follow masing-masing Billionaire Coach, Arvioli dan Mas Rifki Suhendar dan Eko Merianto, dan tag nantinya akan ada admin Chaircoaster yang akan kasih akun dan akses di Chaircoaster. So closing statement aku adalah ketika teman-teman ingin berbisnis gitu ya, ketika teman-teman punya keinginan untuk berbisnis, ketika teman-teman ingin sudah memiliki naluri bahwa jalan yang dipilih adalah bisnis, yang teman-teman harus tahu adalah motivasi itu, keinginan itu tidak datang tiba-tiba teman-teman. Jadi saya percaya bahwa Tuhan saya, Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak menitipkan keinginan untuk bisnis, keinginan untuk membuka lapangan pekerjaan ke semua orang. Jadi ketika teman-teman diberikan rasa ingin, motivasi untuk bisnis, motivasi untuk terus belajar, motivasi untuk terus bertumbuh, itu dimanfaatin dengan baik, karena saya percaya bahwa itu tidak dititipkan untuk semua orang. Jadi baik banget, dan itu yang saya lakukan ketika 2015 dulu. Ketika saya pengen bisnis, sudah saya eksekusi, karena sukses ketika kita berdoa gitu ya, di dalam sujud kita ketika kita sholat, saya ingin sukses. Allah itu ngasihnya nggak langsung kamu sukses besok gitu, tapi Allah itu kasihnya berdasarkan tiba-tiba teman nawarin buku, tiba-tiba teman nawarin workshop, tiba-tiba teman nawarin online course, karena Allah akan bina kita dulu, awal tempat kita dulu untuk layak dibilang sukses, baru kita baru dikasih kesuksesan gitu. Atau teman-teman, atau tiba-tiba ketika baru sujud, ya Allah aku pengen sukses gitu, tiba-tiba besoknya ada orang yang ngajakin bisnis, terima aja dulu, mungkin itu jawaban dari doa teman-teman selama ini. Dan itu yang jadi ketika ada kesempatan, ketika ada sense of ingin bisnis, ingin bertumbuh, ingin maju, jadi langsung dieksekusi aja. Mungkin itu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu statement terakhir saya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi saya mewakili tim Billionaire Coach dan Arvioli, kepada Mas Eko, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir malam hari ini, dan terima kasih atas ilmu-ilmunya yang luar biasa. Terima kasih juga sudah menginspirasi kita semua. Mas Eko, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali, bekerja sama kembali, dan bisa tumbuh berkembang bersama. Dan kawan-kawan, marilah kita doakan kepada Mas Eko, mudah-mudahan ilmu yang sudah disebarluaskan oleh beliau ini menjadi amal baik yang tidak akan pernah terputus. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih Mas Eko sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi kembali Mas Eko. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini. Pastikan sekali lagi kawan-kawan memanfaatkan momen kesempatan yang ada, karena ini bisa jadi insya Allah wasilah kebaikan, wasilah pertumbuhan bagi kawan-kawan semua. Jadi kalau ada kesempatan langsung aja dihajar ya, dimanfaatkan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Marilah kawan-kawan kita akhiri Zoominar pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan bisnis kita terus berkembang. Kita semua bisa berkembang, tumbuh secara bersamaan. Di akhir kata, kawan-kawan, mulailah untuk praktek ya, karena percuma ilmu yang daging akan membusuk apabila tidak dipraktekkan. Itu adalah kata-kata yang sering Kang Dewa bilang kepada saya. Itu aja yang mungkin bisa saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Rifki mewakili tim Billionaire Coach bersama Arvioli mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih.